10 juta per kilo? 10 juta rupiah. Berapa? Tambah nolnya 1 lagi. 100 juta sekilo. Jakarta Selatan sih memang. Jaksel lagi ya. Spendingnya, lifestyle-nya, Gede ya. dan behavior-nya. Ada promo nggak? Nggak ada, cabut. Gitu. Bener nggak sih kopi tuh dicampur jagung? Ada juga yang begitu. Men, selain jagung apa sih biasanya orang kalau curang gitu? Now you are listening to The Spice Guy. Hello guys, welcome back with me, The Spice Guy. Kita hari ini kedatangan tamu, KD, lu ownernya ya? Iya. Ownernya First Crack. Kalian udah pernah dengar belum? First Crack itu apa? Jujur ya, gue mikirnya First Crack tuh apa sih? Biskuit tau gak sih? Cracknya itu loh, cracker gitu kan? Cracker. Biskuit atau apa ya? Ternyata lu adalah apa? Mau dikenalnya sebagai apa nih? Coffee shop? Kita atau apa? First Crack Coffee, kita ada 3 usaha lah. Coffee shop, Coffee shop? academy, roastery. Seru nih. Lu bener-bener mau bikin apa ya? Kayak ekosistem gitu ya? Satu ekosistem. Harusnya nanti ada satu lagi nih, Apa tuh? farm. Farmnya? Betul. Oh, lu mau nanam sekalian ya? Betul, dari kebun sampai ke 1 cup ini. Oke, ngerti. Lu mau bikin konglomerasi berarti ya? Udah ketebak arahnya kemana? Oke. Tapi boleh cerita sedikit nih bro. Lu tuh dulunya kerja apa sih gitu? Kuliahnya apa? Nyambung gak sih sebenarnya sama yang lagi lo kerjain sekarang? Kalau dibilang sangat tidak nyambung. Kuliahnya teknik pertambangan. Pertambangan, muka lu nggak ada muka-muka tambang lo, serius lo. Sampai sekarang ya akhirnya tambang kopi. Tambang kopi, menarik. Tambang biji kopi lah. Karena kita harus selalu mencari kopi-kopi di seluruh Indonesia. Yang the bestnya yang kita bawakan di First Crack. Jadi kayak dari satu daerah, contoh deh Jawa Barat, ada Bandung, Puntang, Malabar, itu yang kayak kita minta kurasi sampel-sampelnya, kita cari yang the best dan itu yang kita bawakan. Lo dulu pertambangan gitu ya? Betul. Terus abis itu langsung di sini kah atau gimana? Jadi abis pertambangan selesai kuliah, memang kebetulan industrinya lagi susah ketika saya lulus. Habis itu pulang ke Indonesia. Sorry sih, saya lulusan dari Australia. Habis itu di 2019 akhir itu pulang. Ya jadi pulang kan agak kosong nih. Jadi banyak nongkrong nih di kafenya teman. Oke. Di situ dikenalin lah kopi kok. Cobain nih kopi rasa cookies and cream. Padahal ya nggak pakai cookies and cream. Kayak cuman kopi aja. Sirup kan kebanyakan ya kayak gitu-gitu. Bukan. Ya? Apaan? Emang rasa kopinya. Emang rasa kopinya? Oh, gue pikir sirup nih. Oke. Dari situ tertarik cobain cookies and cream, hazelnut. Nah, hazelnut apa? Sirup? Rasa juga. Bukan hazelnut, yang lebih miripnya itu bisa sebut merek kan nih? Boleh nggak apa? Si Nutella. Oh, Nutella. Oke. Hazelnut coklat tuh gitu kan. Rasanya mirip banget. Tapi nggak pakai sirup nih ya? Nggak. Bener-bener dari biji kopinya? Kopi sama susu. Jadi kayak cuman modelan cappuccino lah. Oke. Tapi rasanya bisa begitu. Menarik. Nanti kita gali lebih dalam tuh. Terus. Dari situ tertarik, akhirnya mulai banyak ambil course nih kemana-mana. Belajar sana sini. Sebagai belajar apa nih? Barista? Semuanya tentang kopi. Oke. Cari tahu lebih dalam di kopi itu apa aja sih gitu. Akhirnya ya tahu nih secara dasar ya memang kopi itu ada 5 aspek ya. Dari green itu ya kopi mentahnya. Kemudian lanjut lagi ke sensory itu bagaimana kita mengevaluasi kopi mentah tadi. Kemudian roasting yaitu kita menyangrai kopinya. Kemudian barista yang berhubungan sama mesin espresso. Sama yang terakhir brewing itu menyeduh kopi secara manual. Oke. Manualnya itu ya tanpa bantuan mesin. Lu belajar semuanya tuh? Semuanya belajar. Ya basicnya dulu. Oke. Sampai akhirnya saya tahu saya paling seneng di roasting dan juga sensory. Roasting itu ini hampir mirip sama kayak kita memasak ya. Simpelnya sih kayak memasak steak. Steak yang well done, medium, rare, itu triknya sangat berbeda. Dengan kayak
Waktu 10 menit tapi apinya besar dan apinya kecil, hasil rasa yang dihasilkan totally different. Belajarnya di mana? Di mana-mana. Oke, ikut sertifikasi gitu-gitu ya. Sertifikasi betul, sertifikasi, kemudian ke Thailand, Malaysia. Wow, niat banget loh. Nah, kalau yang di status lo tuh ada QQ apa tuh, apa maksudnya? Q apa aja tau apa sih itu? Itu salah satu dari itu Q grader atau Q Arabica grader. Jadi Q itu lebih ke quality. Q grader ini dipublish oleh CQI. CQI itu yang namanya Coffee Quality Institute. Coffee Quality Institute, ya dari namanya udah dia lebih memperhatikan tentang kualitas kopinya. Yaitu, jadi seorang Q grader itu untuk menilai kualitas biji kopi. Jadi kalau kayak kita dapat sampel biji kopi, kita bisa menilai nih kopi ini nilainya berapa begitu. Nilainya berapa dan kalau kopi itu kan sebenarnya ada grade-grade-nya itu. Oke. Jadi kalau grade kita bilangnya, kalau di First Crack kita membawakan kopi grade specialty. Specialty itu yang dipetik yang pas merah ya? Bisa, salah satunya begitu. Oke. Jadi kopi grade specialty itu yang nilainya di atas 80. Kita sebutannya begitu. Nah, yang memberikan nilai ini adalah Q grader. Oke, nangkep. Di atas 80 itu specialty, di bawahnya itu ada grade premium, di bawahnya lagi baru kayak grade komersil. Jadi lo kerjaannya salah satunya yang lo pelajari adalah menilai biji kopi tersebut. Betul. Yang dinilainya pasti green bean atau pas udah di roasting? Semuanya. Dari green bean, roasted, sampai ke rasanya. Sampai ke rasanya? Benar. Yang dinilai dari green, kita menilai kayak defect-nya. Defect itu ya cacat-cacat di kopi. Kita akan ambil sampel 350 gram, kita sortir. Ada cacat apa enggak? Cacatnya juga dibagi lagi nih. Ada cacat primer, cacat sekunder. Oke. Cacat primer yang tidak boleh ada di specialty. Jadi kayak dari contoh cacat deh, ada cacat biji hitam. Jadi kopi ada dari mentahnya aja, bijinya udah hitam. Ada satu biji aja dari 350 sampel, tidak boleh. Segitunya ya? Jadi ketat sekali kalau untuk specialty. Emang ngaruh ke rasa? Ngaruh sekali. Kita ngomongin satu porsi minuman ya, 20 gram deh. Masuk satu biji aja, itu akan mengubah rasanya. Ah, masa bro? Gue gak bisa bedain gimana dong? Nah, buat orang-orang yang biasa gitu kan. Ini lo emang segmen marketnya yang orang-orang yang kayak gimana sih bisa membedakan itu? Ini marketnya bukan harus market yang teredukasi sih maksudnya. Okay. Teredukasi adalah kita sudah selalu mengajarkan, mengedukasi kopi yang baik itu seperti ini. Gitu. Pelan-pelan minum kopi itu jangan pakai gula. Okay. Nah, pelan-pelan marketnya itu akan paham dan mulai mengappreciate. Jadi begitu beans-nya atau kualitasnya berubah, dia sadar. Sadar. Kita pernah kejadian ya, bukan beans-nya berubah aja sih, bukan cacatnya masuk. Jadi kayak tahun ini Balinya enak banget. Tapi tahun selanjutnya kok jadi B aja. Customer itu jadi sadar sendiri. Kok rasa yang tahun lalu nggak muncul lagi nih di tahun ini. Oke. And then? Ya itu maksudnya. Tapi kan kita paham kopi itu tanaman ya. Jadi kayak kita tidak bisa mengontrol full cuaca. Misal gini, lo udah sortir nih kerjasama sama petani misalkan. Betul. Dari daerah misalnya entah kecamatan apalah gitu misalkan. Tanam, terus lo udah sortir, defect dan segala macam skornya itu. Terus oke, hasilnya ini nih bagus nih. Next years, entah ada kemarau atau hujan yang lebih, atau entah mungkin gue nggak tahu ya kalau pupuknya ganti mungkin bisa berubah lagi atau apapun itulah alasannya. Terus beda lagi nih rasanya nih. Nah, ada hal apa yang lo lakukan biar itu jadi sama dengan sebelumnya? Maksud gue ada lagi nih. Kalau kita ngomongin di dunia bumbu gitu ya, misal gitu ya, kita lagi lihat nih, oh kita sama kok tanaman kan ya, pasti hasilnya beda-beda dong. Kunyit dari daerah ini nggak sekuning yang dari daerah sana misalkan, even ya kayak gitu-gitulah. Nah tapi kan apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa misalkan, oke nih kayaknya kuningnya nggak sekuning kemarin ya. Benar.
Gimana solusinya? Oke, kita mungkin ngambil kunyit dari daerah yang lain yang aromanya nggak terlalu kuat, tapi kuningnya lebih kuat, misal. Nah, tapi nggak bisa single origin lagi berarti. Nah, kalau di kopi tuh ada nggak yang kayak gitu-gitu? Itu kurang lebih mirip ya. Jadi kan tiap tahun kita selalu source dari banyak petani. Oke. Mungkin kalau di tahun ini kita anggapannya pakai tahun satu petani ini yang rasanya orange banget. Tapi di tahun berikutnya orange-nya berkurang. Opsinya ya kita memang akan mencari yang lain yang ada karakter unik yang bisa kita tonjolkan. Kita nggak wajib harus itu terus di tahun itu. Berarti nggak masih single origin lah ya? Single originnya tetap wajib, cuman daerahnya itu yang nggak wajib di sana. Oke. Misalnya kita bilang Jawa Barat deh. Misalnya tahun ini kita pakai Puntang, tahun depan kita pakai Malabar. Kalau Puntangnya lagi agak kurang. Gitu ya. Jadi nggak terpaku pada harus itu. Nah, itu maksud gua. Ya, Ya kan? benar. Kalau kita itu terus kayak beda. Gua sering banget dikomplain kayak gitu. Ini kok beda ya ini. Iya, karena kita nggak pakai perisa. Kita bener-bener ya rempah gitu kan. Murni gitu kan. Dan itu kan challenge ya, kita harus ngerubah resep lagi, formulasi dan lain-lain. Itu kalau mungkin gue relate-nya kalau di coffee kalau custom blend gitu kali ya. Tapi kalau single origin is almost susah untuk bisa 100% ya. Betul. Oke. Susah. Ketika gue lihat di First Crack gitu ya, kan ada yang dipajang tuh kopinya tuh. Itu ada ini correct me ya kalau gue salah ya. Biasanya kan kalau orang kan Robusta, Arabica atau daerah mana. Tapi yang kalau gue tuh ada first crack, second crack, apa kayak gitu ya kalau nggak salah. Boleh ceritain dong buat orang awam tuh kayak gimana sih maksudnya? Oke. Itu signature-nya kita lah kalau bisa dibilang. Gimana? 5 tabung itu. Jadi di semua outlet kita pasti akan ada tabung itu. Oke. Ya 5 tabung itu menggambarkan proses roasting. Jadi dari paling kiri itu biasanya green bean atau kopi mentahnya. Green bean habis kita masak dia akan mulai pucat, kehilangan warna sampai masuk ke early yellow. Itu yang kedua. Dari early yellow kita lanjutin lagi, kita sampai akan masuk ke yang namanya first crack. Oke. Nah, nama first crack kita memang diambil dari situ. First crack ini adalah titik di mana kopi itu mulai siap. Kata kuncinya mulai siap. Dia belum ready, tapi baru mulai siap. Dia baru akan mengeluarkan potensinya dari titik itu. Sampai ada berapa crack? Sampai habis first crack, kita kan akan lanjut develop sesuai ke target warna yang kita mau. Nah, kalau kita lanjutin lagi, kita akan sampai ke second crack. Bunyi set first crack dan second crack itu berbeda juga. Biasanya ini bunyinya. Bunyinya betul. Betul. Jadi bunyinya mungkin sama seperti popcorn ya. Jadi popcorn ketika udah mau selesai dia akan pop. Begitu juga dengan kopi di first crack. Oke. Jadi suaranya gue boleh Suaranya. sih. Itu suaranya. Karena kopi itu dalam kopi ada kandungan airnya. Ketika kita roasting itu kandungan airnya yang kita buat menguap. Nah, menguapnya kan dia nggak bisa keluar nih. Sampai akhirnya makin panas, sampai di first crack dia retak keluar. Si airnya itu? Uap airnya itu. Oh, itu tuh karena ada air di dalamnya. Betul. Oke. Ngerti gue sekarang. Gue pernah bikin konten. Itu lama banget. Jadi gue beli luwak. Biji luwak maksudnya. Okay, ya. Tapi yang masih, tau gak sih yang masih bentuk begitu tuh? Masih dalam. Masih sama itunya. Gue beli tuh. Terus gue bikin konten, jadi gue cuci gitu kan, terus gue bersihin, gue sangrai kayak gitu-gitulah. Dan gue baru lihat, oh iya bener ada suara crack-cracknya tuh, gitu. Terus gue kasih saffron, gue kasih pistachio, gue kasih mawar, pokoknya jadi mahal banget lah. Gue bilang harusnya kopi termahal nih di dunia nih, karena lo udah luwak, gue kasih saffron, gue kasih pistachio, udah lo mau apa lagi gitu kan, super expensive kan. Tapi ya again ya, gue nggak tahu gitu, gue nggak ada ilmunya untuk membedakan tahu dari mana kopi ini udah berkualitas atau enggak gitu kan. Even gue baru ngerti sekarang soal crack itu, oh maksudnya gini kayak gitu kan. Oke, kebayang. Oke, jadi ada berapa crack totalnya nih? Sebenarnya ada 2. Jadi kan tadi first crack, kita lanjutin lagi semakin gelap kopinya masuk ke second crack. Habis dari second crack,
Dia kan terakhir itu makin gelap, kita sebutannya Italian roast. Itu yang hampir udah gelap banget dan berminyak. Berminyak, oke. Berminyak. Jadi minyak ini kan sebenarnya yang memberikan rasa atau flavor di kopinya. Tapi semakin kita paksa gelap, minyaknya ini akhirnya keluar ke permukaan. Dan ya rasa kopinya di titik itu biasanya udah cuman pahit. Sedangkan kalau di titik first crack ini kita akan dapatkan flavornya nih, kayak rasa-rasa teh. Karakter kopinya itu masih sangat kuat di first crack. Oke, kebayang. Kayak ya karakter bawaan. Sedangkan di sini di Italian roast karakter bawaannya udah hilang, tapi karakter roastnya yang paling muncul. Pahitnya roast gosong itu. Berarti paling mentok itu Italian roasting. Digosongin lagi kebakar. Digosongin udah nggak bisa lagi ya. Udah nggak bisa. Kebakar udah aneh gitu ya. Benar. Udah kayak makan abu kali ya. Iya, jatuhnya udah jadi abu, areng. Oke. Jadi guys, sorry, gue minta maaf banget karena tenggorokan gue lagi nggak enak. Jadi kalau sering-sering kalian nanti mendengarkan suara batuk-batuk atau apa, mohon maklum. Hopefully tidak mengurangi kualitas podcast hari ini gitu ya. Karena bintang tamu kita ini benar-benar ilmunya dalam banget nih. Jadi kita harus gali lebih dalam ya, bro. Ya. Oke. Berarti paling mentok itu tadi ya Italian roasting itu. Betul. Kenapa disebut Italian roasting? Apa orang Italia suka roastingannya begitu atau gimana? Ini cuman ya agak mirip ya. Padahal ya di Italia juga kita tanya-tanya teman udah nggak segelap itu juga. Oke. Mungkin di awalnya karena itu yang mereka enjoy ya. Uh-huh. Tapi semakin kesini semakin mereka tahu kayak kopi, cara appreciate kopi lah. Udah nggak segelap itu. Gue mau mundur sedikit soal sertifikasi. Nah, untuk ngedapetin sertifikasi itu susah nggak sih? Atau lo harus keluar duit berapa, belajar berapa lama, dan di situ apa yang diajarin? Cukup lama ya. Jadi lama dan harus banyak pengalaman atau experience yang kita cari dulu. Jadi untuk sertifikasi Q Grader itu sebenarnya tesnya gampang, cuma 6 hari. 3 hari teori, 3 hari ini tesnya. Oke. Cuman menjadi berat karena kita harus minum kopi terus dari pagi sampai sore. Orang sakit mah nggak bisa dong ya? Kayaknya berat. Bisa mati kayaknya. Berat. Ini nih guys, sertifikasi yang bisa membuat orang bisa mati mungkin ya. Kalau dia sakit. Sakit, betul. Oke, dia 3 hari nyobain terus. 3 hari pertama kita nyobain sambil itu yang kita sebut kalibrasi lah sama instrukturnya. Jadi kalau kayak tadi kan saya bilang kopi yang baik nilainya 80. Iya. Nah, kita kalibrasi nih. Dengan rasa seperti ini 80 apa enggak gitu loh. Sesuai dengan si instrukturnya itu ya. Betul, kita kalibrasi dulu. Kalau boleh tahu harus siapin duit berapa tuh bro kalau mau belajar? Sekitar 25 sampai 30 lah. 20 sampai 30 juta. Betul. Itu di negara? Di mana aja bisa. Di Indonesia ada? Ada kadang banyak yang buka juga. Cuman memang sesuai jadwal aja. Kalau lagi buka bisa. Oke, 20-30 juta buat sekolah short course selama 1 minggu. Q-Grader. Grader. Oke. Dan lo mau ikutin itu masih banyak lagi sertifikat yang lain ya. Oh, niat banget guys. Cuma untuk yang Q-Grader ini yang bukan wajib ya. Kalau saran dari saya harus punya pengalaman dulu. Karena dengan kayak gue mau belajar kopi nih, langsung ambil ini kayaknya sulit banget. Emang bisa nggak lulus? Banyak. Passing rate-nya sangat rendah. Jadi walaupun bayar udah 20-30 juta tuh belum tentu lulus belum ya? Belum tentu. Jadi passing rate-nya itu ini nggak ada datanya sih, cuman kayak di luaran itu 40%, 30%. Segitu. Setiap kelas. Oke. Karena memang berat sekali ketika course itu di 3 hari terakhir per harinya itu kita harus minum 100 cup kopi. Wah gila sih, 100 cup kopi. Enggak 1 cup dihabisin sih, tapi ya seruput-seruput gitu kan. Betul. Tapi totalnya ada 100 jenis. Ya tetap lah lumayan lah. Gua kebetulan lagi jadi host salah satu di TV gitu ya. Itu kuliner programnya. Jadi gua datang ke restoran-restoran untuk ada bintang tamu, gue nyobain makanan-makanan ya. Sehari tuh 8 menu loh. Gue nyobain dikit-dikit, tapi kan kali 8 kali berapa ya perut kenyang juga kan gitu. Belum makanan-makanan yang kayak gue bilang
jangan yang goreng-goreng ya kayak gitu kan. Tapi gue harus makan kan sebagai tuntutan pekerjaan kan. Dan lo harus nyobain 100 cup itu tetap aja walaupun seruput-seruput ya itu banyak. Jadi biasanya banyaknya kita start kan kelas jam 9, jam 10. Jam 3 itu udah banyak korban. Oh iya. Udah banyak yang lari ke WC. Aduh gak kuat. Apa muntah atau muntah, ada BAB mual, atau apa gitu. Iya bener. Oke. Gila. Sertifikasi macam apa itu? Tapi harus dilalui sih. Seru. Dan lu ngikutin total berapa sertifikasi nih? Total jadi tadi Q grader. Jadi Q Arabica grader yang buat menilai kualitas biji kopi. Ada lagi Q processing. Oke. Q processing adalah sertifikasi untuk memproses biji kopi yang baik. Memprosesnya itu kayak kopi itu kan dari tanaman. Ketika kita petik itu kan buah kopi ya. Buah kopi tidak diproses dia membusuk. Oke. Nah, jadi Q processing ini adalah untuk memproses biji buah kopi tadi menjadi biji kopi. Gue penasaran gini, waktu itu gue liat videonya ya, lo ngajarin atau ada staff-staff itu yang ngebuang-buang kopi yang defect ya, yang jelek-jelek itu. Itu kopi dibuang, maksudnya kalau nggak sesuai kriteria tuh dibuang atau dijual lagi, tapi dengan grade yang berbeda? Dijual lagi lah pasti. Nggak dibuang dong? Nggak, semua harus jadi uang. Semua? Gue demen nih, pengusaha nih gini nih. Jadi semua harus jadi uang. Oke, jadi nggak dibuang lah ya. Enggak. Nah kalau yang defect berarti masuknya kemana? Ke premiumnya turun satu tingkat? Turun lagi, memang ada satu grade paling bawah yang kita sebut grade asalan. Nah, asalan dijual di mana? Ini saya nggak tahu juga pastinya, tapi ya dijualan di pasar mungkin, atau dijual ke pabrik-pabrik. Itu pabrik kopi instan. Mereka pakai yang asalan. Ya saya nggak tahu sih. Cuman ya, ini karena kan harga kopinya murah dong, betul. Beda dibanding sama yang itu kan. Betul. Malah kita saking curiganya, ini bener nggak sih kopi itu dicampur jagung? Ada juga yang begitu, untuk menambah volume kan. Tapi jagungnya menambah volume. Jagungnya disangrai juga. Tetap disangrain, jadi sama-sama gelap. Toh akhirnya bubuk juga digiling kan. Jadi bubuk, betul. Man, selain jagung apa sih biasanya orang kalau curang gitu? Jagung, beras. Terus si gabahnya itu apa? Gabah beras. Gabah beras jadi bubuk kopi. Ya. Cuman saya belum pernah lihat langsung. Dengar-dengar aja. Dengar-dengar aja. Spill brand deh kalau gitu. Nggak tahu. Kalau itu nggak tahu. Wow. Jadi gabah kopi, Jadi gabah beras, jagung, sama apa lagi? Beras juga bisa. Beras juga bisa untuk dicampur ke kopi. Bener. Yang murah-murah itu, yang kualitas rendah. Buat filler. Ya. Wow. Guys, jadi kalau gitu kalau orang mau konsumsi kopi yang aman itu giling sendiri berarti dong? Betul. Itu yang selalu kita sarankan ke customer kita juga. Jadi kopi-kopi kita selalu dalam bentuk biji. Kopi yang fresh, kopi yang untuk rasa yang paling optimal. Itu harus digiling baru diseduh. Jadi jangan kayak digiling terus kayak udah butuh baru seduh. Kopi itu kalau kayak flavornya setelah digiling 30 menit itu udah menguap. Berarti kalau gitu kopi-kopi yang bubuk itu nggak bagus dong? Kalau kita bilang secara kualitas ya kurang. Kita kalau bandingin kualitasnya. Ini gini ya, gue dari kacamata orang awam ya. Gue suka beli merek dulu ya. Gue sekarang nggak bisa nih kopi. Gue suka itu Excelso, gue suka. Oke. Cuman beda ya Excelso sama kan beda kan, beda grade ya. Benar ya. Harus beda grade. Nah, gue nggak tahu kenapa gue suka si Excelso tuh yang beli yang biji kopinya. Jadi karena gue makan tuh kayak kerupuk gitu, kruk, bisa gue makan pakai gigi gue gitu. Tapi ya tentu gue tidak mengkonsumsi kopi dengan cara itu. Cuman ketika ya kan iseng aja gitu kan. Terus kalau kita ngomongin kapal api, batch dari kan kita bisa lihat ya kode produksinya gitu kan sama expire-nya. Dari awal sampai akhir, gue nggak bisa bedain itu ada penurunan berapa persen, kualitasnya dan lain-lain. Itu ada teknologi khusus atau mereka ngapain sih sebenarnya? Itu bisa dibilang ada satu QC ya, quality controllernya itu yang melakukan hal itu. Ya diapain? Kemarin mencari apa ya? Kemarin itu sempat rame di video adalah mempertahankan defect itu satu keahlian juga. Mempertahankan defect? Defect. Gimana? Jadi ada satu rasa
defect yang udah kayak disukai nih sama masyarakat. Oke. Itu yang standar kopi itu begitu. Nah, gunanya satu orang QC atau blender lah yang buat ngeblend ini ya mempertahankan rasanya itu. Mempertahankan rasa defectnya tadi. Kan lo bilang setelah 30 menit aja dia udah berubah kan? Benar. Nah ini kalau di kemasan yang udah sampai setahun itu tuh kenapa masih sama gitu? Ketika medium roast sama dark roast itu kan udah tinggal rasa pahitnya. Jadi kalau udah tinggal rasa pahit harusnya ya memang akan sama. Lebih. Oh maksud lo tuh ini ya rasa-rasa yang kayak tadi hazelnut kayak betul, gitu-gitu itu yang hilang. Betul. Oke. Rasa bawaan apa kita sebutannya enzimatik. Jadi kayak bawaan dari kopinya itu yang udah banyak yang hilang. Tinggal yang rasa dari roastnya itu yang bertahan. Kalau di First Crack itu kan ada coffee camp ya. Betul. Itu apa tuh bro? Orang belajar juga kopi. Itu kita mau mengajak customer kita lah mengenal lebih dalam tentang kopi. Jadi Gimana? kita ajak ke kebun. Nginep sama makan semua ditanggung. Iya, tapi ya berbayar lah jatuhnya satu paket. Iya maksud gue berbayar, tapi istilahnya include penginapan, Betul, include apa? Betul. Di kebun nginep di mana? Di Saung. Serius ini? Iya. Wow, seru banget. Terus dalam 3 hari belajar apa aja tuh? Yang kalau coffee camp ya belajarnya lebih ke hulunya. Petaninya. Jadi ya kita belajar pohon kopi itu begini loh. Terus cara petik kopinya, cara kita nyoba-nyoba proses kopi lah. Petik kan kita harus petik yang mana nih, diajarin petik yang bagus, petik yang merah. Nah dipetik, habis petik ya kita proses kayak jemur, cuci, seperti itu. Biayanya berapa kalau boleh tahu? Lupa sih kayaknya sekitar 5 jutaan. Terus itu biasanya yang mau belajar itu orang-orang apa sih petaninya atau orang iseng aja atau ini lebih bisnis-bisnismennya? Iseng aja sih, bukan iseng ya, maksudnya fun lah. Pengen tahu lebih dalam tentang kopi. Oke. Bro, kalau pohon kopi itu dia ditanamnya berapa tahun sih sampai bisa panen? Dari awal dari benih sampai panen pertama itu 3 tahun. Oh 3 tahun ya. 3 Setelah tahun. itu umurnya berapa lama? Lamanya sih lama banget sebenarnya, kayak bisa 20-an, 30-an. Tapi usia produktifnya ya paling 15-an. 15-an. Oke. Kalau di Indonesia kebanyakan Arabica apa Robusta? Dua-duanya banyak sih. Oh ya? Dua-duanya banyak. Kita salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia. Di dunia. Nomor saya lupa datanya sekarang, antara nomor 3 atau nomor 4 sih. Oke. Apa bedanya Arabica, Robusta, sama satu lagi apa? Liberica ya kalau nggak salah ya? Betul. Ada lagi nggak sih? Banyak ada. Ada lagi yang lain? Tadi ada sebut nama Excelsa kan? Excelso. Excelso. Nah, itu dari ada varietasnya namanya Excelsa. Oh gitu. Saya kurang tahu sih, mungkin itu dari asalnya itu. Terus apa lagi yang lain tuh? Gue baru tahu loh, baru denger nih. Yang jarang kedengaran itu Eugenoides. Apa itu? Nah itu jarang kedengaran. Itu apa, mahal atau itu rare mahal atau apa? Rare sekali. Rumornya ya ini bapaknya Arabica. Oh. Asalnya gitu. Kalau mau coba di mana ya? Ada tapi mahal banget dan susah. Oke, kita fokus ke 3 aja. 3 aja yang sering kedengaran. Oke. Apa bedanya Arabica, Robusta, sama satu lagi Liberica? Oke. Tadi kan ada 3 ya disebutin. Coffea Arabica, Coffea Carnivora, dan Coffea Liberica. Nah, Coffea ini masuknya ke spesiesnya. Turun lagi itu tadi genusnya. Itu yang Arabica, Robusta, dan Liberica. Bedanya tentu dari paling simpelnya dari fisiknya. Fisiknya udah berbeda. Fisik biji kopinya tadi. Oke. Biasanya Robusta itu lebih gendut-gendut. Bijinya? Betul. Oke, Robusta. Oke. Lebih gendut-gendut. Terus kalau Arabica itu lebih pipih. Kalau kita ngomongin ininya ya. Iya. Biji apa sih ininya gitu ya? ya? Biji kan dua begini. Pot ya sebutnya ya? Apa sebutnya? Ini buahnya, cherry. Biji kopi sih. Biji kopinya. Oke. Jadi dari cherry kopi ada dua biji. Oke. 2 biji. Nah, kalau Robusta itu biasanya lebih gendut. Robusta. Arabica lebih pipih. Oke, kebayang. Nah, kalau yang si Liberica biasanya lebih lancip aja sih. Oke. Itu dari sisi bentuk. Yang kedua
rasa. Rasa. Rasa itu kalau kayak kita bilang Robusta itu pasti rasanya lebih bold, robust. Lebih bold, strong gitu lebih strong, lebih kayak lebih pahit juga. Kalau Arabica lebih ke banyak flavor lah, lebih asamnya ada, pahitnya ada. Rasa ya. Secara rasa kita mungkin bisa bilang lebih kompleks. Si Arabica. Arabica. Makanya kenapa orang pada sukanya itu ya. Betul. Ini teman-teman yang suka Robusta kayaknya dihujat nih saya. Gua suka Robusta, tapi maksudnya nggak yang sampai ya udah itu kan selera gitu loh, bebas aja. Terus. Kalau Liberica memang ini yang jarang terekspos lah, karena mungkin belum banyak dilirik juga sama masyarakat sama petani. Rasa gimana kalau Liberica? Kalau rasa dia memang ada satu karakter unik yang saya sebut ini kamus kata saya ya. Dia ada karakter karet. Karet gelang. Bau karet seperti itu. Berarti nggak enak dong? Betul. Itu yang selama ini saya dapatkan. Cuman 2-3 tahun ini Libericanya lagi naik daun juga. Jadi ketika mungkin Liberica diproses dengan baik dan benar, ada rasa baru nih yang dihasilkan. Oke, berarti masih ada peluang untuk dieksplor lagi ya Liberica ini ya. Betul. Oke. Nah, kalau dari harga bedanya apa? Dari harga jelas paling mahal sekarang Arabica. Simpelnya mungkin bisa 2-3 kalinya Robusta. 2-3 kalinya Robusta. Betul. 2 tahun ini Robusta juga harganya lagi melambung tinggi nih, lagi naik-naiknya. Kenapa? Banyak gagal panen, tuntutan ekspor mungkin. Nah, Robusta dibanding 4 tahun lalu harganya sudah naik 3 kali lipat. 3 kali lipat dalam 4 tahun itu. Kali lipat loh ini ya, bukan persentase lagi kan. 3 kali lipat. Kalau Arabica naiknya dalam 4 tahun? Arabica naik tapi paling dalam 4 tahun itu sekitar 50%. Oh, jadi sekarang Robusta lebih mahal dari Arabica gitu? Enggak, masih tetap lebih mahal. Masih, jadi kayak ngebalapnya masih kurang ya. Dulu kan segini, sekarang segini. Oke. Oke, kebayang. Jadi harga Robusta aja udah mendekati ke Arabica, yang padahal dulunya bisa beda 3 kali lipatnya. Kalau itu trennya emang orang mulai suka Robusta atau gimana? Karena gua ngerasa kalau gua minum Robusta itu nggak lebih gampang sakit perutnya. Enggak sih. Lebih nggak gampang sakit ya? Iya, ini di pribadi gua ya. Jadi kalau gua minum Arabica tuh kayak yang bikin kopi itu orang yang bermasalah bukan karena asamnya, tapi karena dia itu kopi itu membuat rileks katup lambung bagian atas, sehingga asam lambungnya jadi tuh katup tuh nggak ketutup, jadi kebuka, jadi asam lambungnya jadi naik. Itu yang gua pernah dengar. Correct me if I'm wrong. Menurut lo sebenarnya kenapa orang yang sakit mah itu minum kopi nggak kuat? Itu sebenarnya baru dengar sih ya. Oke. Kalau gua baru dengar. Yang selama ini kita tahu dan kita coba kasih tahu ke customer kita, sebenarnya Robusta yang bikin asam lambung cepat naik. Nah, yang menghasilkan itu adalah kafein sebenarnya. Oke. Kadar kafeinnya si Robusta itu simpelnya adalah 2 kalinya Arabica. Makanya ketika kita konsumsi si Robusta, biasanya lebih cepat naik. Oke. Buat teman-teman yang punya pendapat, silakan komen, berikan pendapat kalian gitu ya, atau mungkin punya jurnal atau apa, boleh. Kira-kira pendapat mana yang lebih tepat gitu ya, atau mungkin maybe ada teori yang lain gitu ya, karena gue bukan scientist jujur. Benar. Oke, menarik. Terus kita ngomongin lagi tadi soal harga gitu ya. Kalau di First Crack sendiri pakainya pasti Arabica. Arabica, kita sebutannya specialty grade Arabica. Arabica Itu ya. yang kita bawakan. Tapi Robusta nggak pernah ada yang request gitu? Robusta tetap ada. Oh, ada tetap? Tetap ada satu. Oh, kirain nggak ada sama Karena sekali. memang kita tidak bisa dipungkiri lah. Preferensi rasa kopi di masyarakat kita itu tetap masih mencari Robusta. Akhirnya kita buat yang namanya Gatot Kaca. Lu ada apa aja sih? Gatot Kaca, Papua, terus di belakang lagi ada Arom. Arom itu udah house blend juga, itu blendan dari Aceh, Gayo, dan Bali.
Wah, mirip sama nama mantap bro. Terus ada Flores, ada West Papua, ada Toraja, ada apalagi lah itu banyak di belakang tuh. Itu kalau itu kan jelas based on daerah. Tapi Arom bukan, tadi singkatan ya. Arom itu kita ambil dari bahasa Aceh dan juga Bali. Arom yang artinya harum. Harum, oke. Tapi maksud gue bukan nama daerah. Kalau itu kan udah jelas ya Flores, West Java dan lain-lain kan. Betul. Nah, total lu sebenarnya punya berapa banyak koleksi biji kopi kayak gini? Total yang tersedia sekarang ada 10. 10? 11. 11. 8 single origin yang kayak tadi Papua, Aceh, Gayo, Bali, Toraja itu. Kemudian ada 2 house blend. House blendnya itu salah satunya si Gatot Kaca dan juga Arom. Gatot Kaca itu Robusta. Blendan Robusta dan Arabica. Oke. Kenapa sih harus di blend kopi? Untuk mencari satu karakter rasa lah. Misalnya kita mau ada karakter hazelnut tapi sedikit fruity. Makanya kita blend. Oh gitu. Nah, setelah lu blend itu untuk menjaga konsistensinya, kalau tadi kayak ini berubah, gimana tuh bro biar pas? Tetap di roastery kita, setelah di roasting, kita ada namanya proses QC. QC-nya tadi ya tetap harus melewati saya. Jadi ketika baru boleh lanjut keluar. 11 itu ya. Emang ada gitu orang datang ke coffee shop, gue hari ini pengen minum kopi yang dari daerah ini gitu. Is it like that trennya? Iya, betul. Gue nggak pernah melakukan itu. Gue kalau ke coffee shop ya gue simply kayak lebih ke flavor kali ya. Apa tuh? Yang kopi yang lagi rame tuh ini macchiato. Apa sih? Caramel macchiato ya. Biasanya gue cari-cari yang kayak gitu tuh. Tapi kalau yang gue mau dari daerah Bajawa dong, dari mana-mana, berapa persen customer yang seperti itu? Awalnya memang belum. Nah itu menarik nih. Trennya kan kalau dari awal customer akan datang, Mbak kopi hitam dong, kopi susu. Yes. Yang dia tahu cuma itu. Gua tuh begitu tuh. Betul. Oke. Dari yang situ akhirnya kita nyoba kenalin nih ke namanya manual brew. Gimana? Jadi kita akan kayak kenalin, ini loh cobain nih Pak, kopi dari Papua. Rasanya kayak coklat, sangat ringan. Terus kita ceritain juga mungkin ini organik loh dari sana. Mau keluar aja harus diangkut dari pakai pesawat. Oke. Kita ceritain. Akhirnya dia akan next time dia datang, mau dong saya coba itu. Itu level 2. Oke. Level 2-nya dia akan datang nyobain si manual brew. Balik lagi dia akan datang ngajak temennya nih. Temennya yang sekarang dia ajarin minum kopi itu jangan pakai susu, jangan pakai gula. Minum nih yang begini. Nah sampai akhirnya balik lagi dia akan coba semuanya. Oke. Coba semuanya, udah coba semuanya. Sekarang di tingkat dia cuman udah ada apa ya, gacoannya lah. Ketemu nih yang mana yang gue suka gitu ya. Saya suka yang fruity, saya suka yang coklati. Jadi udah. Kalau yang fruity kita punya beberapa daerah yang fruity kayak Jawa Barat, Jawa Timur, Bali. Nah kalau customer yang suka fruity dia muter di 3 itu aja. Berarti dari si itunya ya, karakter yang dia mau ya. Ada apa aja sih? Fruity, coklati. Sebenarnya paling gampang itu 2, secara floral dan juga fruity. Buah, bunga. Buah dan bunga. Kalau itu gue pernah dengar kayak nati gitu, kacang-kacangan. Nati biasanya itu juga, itu yang ya nati masuknya ke kategori kayak brown sugar lah. Jadi yang manis-manis. Selain itu ada nggak? Selain 3 itu? Secara garis besarnya dari 3 itu. Berarti kalau orang mau dia yang ada aroma rempah-rempahnya, berarti itu memang harus ditambahkan ya? Rempah-rempah memang biasanya masih masuk ke floral juga. Kayak kita bilangnya spices. Itu memang karakter bawaan sih itu. Karakter bawaan kopinya. Kalau suka yang itu kita punya dari Danau Toba. Itu karakter rempahnya kencang sekali. Kencang ya? Lu dapetin biji-biji kopi ini emang pergi misalnya Flores. Lu pergi ke Flores atau memang sudah ada suppliernya atau gimana? Untuk saat ini kita memang sudah ada supplier atau petani prosesor rekanan kita lah. Yang di daerah-daerah itu. Betul. Oke. Tapi tiap tahun juga kita selalu mencari mana nih yang
bisa lebih baik lagi, bisa lebih baik lagi. Begitu. Cuman ya ada beberapa yang bertahan yang karena konsisten dengan rasa seperti itu. Oke, berarti kalau nggak konsisten low cut gitu ya? Ya kita cari lagi. Cari lagi. Pasti kita kayak kasih tahu dulu lah. Pak, berubah nih rasanya, gimana dong? Cuman kalau udah 2 kali, 3 kali masih sama aja, bagaimana? Oke. Menurut lo gini, di daerah Indonesia aja ya, kalau ngomongin daerah gini kan kopi ada banyak banget daerahnya. Misal anggaplah ada 100 misalkan. Apa lo akan taruh 100-100-nya jika ada kemungkinan untuk ditaruh? Atau tetap fokus ke 11 itu aja? Tapi kan sayang nih yang daerah lain nggak ke explore. Kalau potensinya benar-benar bagus, yes. Misalnya saya akan pernah kejadian itu kita dari Jawa Timur ada dua farm yang bagus banget. Ya akhirnya kita keluarin dua-duanya berbarengan. Oke. Gitu ya. Betul. Kalau kayak sampai rasanya benar-benar exceptional yang harus nih. Ya udah nggak apa-apa dua-duanya. Nah terus daerah-daerah lain tuh yang belum tereksplor itu? Gitu. Kalau memang potensi rasanya bisa. Potensi rasa ya. Betul. Kita tentu karena kita mau menyajikan rasa terbaik untuk customer kita. Gua lihat di story ya, itu ada ke daerah Kamojang. Betul. Nah kebetulan gue udah pernah kesana tuh Kamojang, tapi ya bukan nyari kopi pastinya. Itu kenapa Kamojang? Emang di sana nanam kopi banyak atau karena tingginya atau karena rasanya atau karena apanya? Satu, kemarin kita lagi visit juga sambil nyari-nyari kopi baru lah. Karena selama ini kita belum pernah dapat Kamojang juga. Jadi kita ke sana. Dan karena kita mencari Arabica. Arabica itu harus tumbuh di atas 1000 meter di atas permukaan laut. Baru bisa tumbuh. Baru bisa enak. Ya akhirnya kita ke sana nih. Kebetulan ada temen juga yang saranin kenalannya di sana. Akhirnya kita visit, coba, dan kopinya itu cukup menarik. Apa yang bikin beda? Selama ini kan nggak pernah dengar ya, tapi tiba-tiba wah enak nih kopinya. Rasa uniknya itu apa ya? Kayak buah-buah. Kalau saya suka sebutnya ada kosakata sendiri tuh buah-buah gelap gitu. Buah-buah gelap. Apa maksudnya? Kayak blackcurrant, berry-berryan gitu. Buah yang warnanya gelap kayak anggur-angguran, berry-berryan. Kebayang. Itu di Kamojang itu. Betul. Ada kendala nggak sih kalau sama petani gitu? Ya sedikit banyak ada. Apa aja nih kalau sama petani? Timbangan. Paling sesimpel timbangan. Kita beli 60 kilo, datangnya kayak 59. Terus ya defect tadi. Contohnya kita kan belinya yang kita mau udah specialty grade. Dimana specialty grade itu sudah tidak ada cacat-cacat utama tadi. Defect-defectnya. Kadang masih aja banyak. Sampai tadi kita mundur sedikit di Q grader itu kita ngomongin kan green bean-nya harus sudah disortir. Roastednya juga sebenarnya harus disortir. Jadi kalau kopi yang udah di roasted tadi, kita sortir lagi nih. Ada yang kita sebutannya Quaker. Quaker itu warna yang enggak berubah warna, enggak menjadi coklat. Jadi dia stay di kayak kuning kecoklatan aja. Itu yang harusnya kita sebutannya defect juga. Karena dia rasanya kenapa nggak berubah itu simpelnya karena tidak ada gula. Kandungan gulanya itu kurang. Makanya ketika di roasting dia nggak menjadi gelap. Kita maju ke itu ya. Tadi soal petani ya. Betul. Timbangan. Terus sama hasil yang dikeluarin itu banyak Quakernya. Quaker ini maksudnya defect yang tadi itu kan, tapi jenisnya Quaker itu. Setelah di roasting begitu. Baru kelihatan. Kalau timbangan, ini sengaja mereka atau timbangannya jelek? Susah dibilang sih ya. Oh sorry, satu lagi. Kita punya kalau kriteria beli kopi itu harus moisture, kadar airnya. Kadar air yang kita minta itu harus di 10-12%. Yang diterima kadang kayak 9,3, 12,9. 9,3 bukan lebih bagus ya? Makin kecil makin bagus gak sih? Semakin turun kadar air,
semakin apa ya kita bilangnya, semakin rendah kadar air itu rasanya itu semakin ke jerami. Ada potensinya ke jerami karena udah sedikit kekeringan. Kalau ketinggian kadar airnya? Ketinggian potensi jamuran karena kadar airnya harus tadi 10 sampai 12 kadar airnya. Ideal yang kita mintanya begitu. Kalau di rempah itu makin turun makin bagus. Tapi kan timbangan makin turun juga. Bagus dong. Kan kita terima jadi makin kering. Tapi kalau tinggi, ya bener jamuran. Sama kan? Sama. Tapi karena kita nggak nge-roasting kali ya. Kan rempahnya nggak di-roasting. Jadi nggak akan ada karakter jerami lah atau apalah. Kayak gitu. Oke, mirip-mirip ya. Iya. Nah, tapi ngomongin petani ya. Gue juga punya kendala yang mirip-mirip gitu. Jadi kadang kita udah kasih tahu, udah edukasi gitu ya. Tapi kenyataannya ya, abis ini pak, abis itu pak. Alasannya gitu kan. Gitu. Ya memang mengedukasi itu tidak gampang. Gue waktu itu bikin grup 163 seingat gue. 163 petani. Ujung-ujungnya yang kita masih kerja sama saat ini itu cuma 2 dari 163. 2 ini yang masih istiqomah, yang masih sampai sekarang ngikutin apa yang kita mau. Dan kalau ada kesalahan mau tanggung jawab, cuma 2. Bayangin dari 163. Dan yang paling gua kadang suka kesel itu adalah ketika kita datang, Pak, ini harga berapa? Saya mau beli ini harga berapa? Cengkeh lah sebutlah. Bapak mau beli angka berapa? Bentar, kan gue yang mau beli, kenapa nanya ini kayak seakan-akan jadi kayak lelang gitu loh. Padahal yang datang gue doang sendiri gitu kan. Itu gue nggak ngerti. Terus abis itu ya udah gue bilang aja harga semurah-murahnya gitu kan. Oh jangan, harganya segini aja. Ya kenapa nggak lo keluar angka dari awal itu? Bingung kan? Gue tahu sih psikologinya, dia berharap gue nyebutin angka yang tinggi sehingga dia bilang iya. Cuma maksudnya kayak harusnya nggak begitu sih perdagangan, harusnya ya. Jadi kayak simple, gue mau beli dari lo kasih harga berapa? Kalau bisa hitung harga cost lo berapa. Kenapa harus begitu caranya? Itu yang kadang membuat gue tuh males. Sehingga gue lebih prefer sama bukan petani langsung. Gue prefer sama orang yang mungkin memang tinggal di daerah pertanian itu, tapi dia bisa memproses itu semua. Dia yang bisa sortir, dia yang bisa beli, dia yang bisa pengeringannya dan lain-lain. Gue lebih prefer begitu. Menurut lo gimana? Sama sih, di kopi juga begitu. Kayak dari petani yang punya kebun akan dikumpulin ke namanya prosesor kopi. Nah, prosesor kopi ini yang ya dia menampung dan mengolah sehingga rasanya itu bisa lebih konsisten. Sama lah ya, kurang lebih lah ya. Oke. Betul. Kalau lo pernah dengar fair trade? Itu beneran jalan nggak sih di Indonesia? Untuk kopi ini yang salah satu yang kita coba campaign kita lah, yang selalu kita bawakan. Kita selalu kita beli langsung dari petani. Itu yang selalu kayak kita coba serukan. Sehingga kan petaninya kita edukasi dengan kualitas kopi yang dia hasilkan membaik, pasti kan harganya naik juga. Betul. Nah itu yang selalu kita coba edukasikan ke teman-teman petani. Karena lo memang ngincer segmen marketnya ini sih ya, yang premium jatuhnya ya. Betul. Gitu. Agak repot ya nih ya kita ngomongin soal petani ya, karena mindsetnya ini beda ya. Jadi mereka itu kadang sebagian orang ya, sebagian dari petani itu maunya yang simple. Jadi dia nggak mau tuh memproses lebih lama lagi untuk lebih bagus, untuk harganya lebih mahal lagi. Buat mereka nggak perlu, yang segitu aja udah cukup buat mereka. Bener ya? Sama. Bener kan? Itu kejadiannya sama. Sama gitu loh. Jadi itu yang kadang kendalanya di situ. Sampelnya kan minta sampel bagus. Iya. Datangnya waduh kok begini. Nah, itu begitu. Begitu ya. Kalau gua ditipunya beda lagi sih. Tapi gua udah belajar sih. Jadi gua nggak akan pernah mau modalin. Itu rulesnya gua mulai sekarang. Lo jangan berharap gua modalin lo. Ngasih bibit lah. Ngasih apalah permodalan any kind lah. Oke. Gue gak akan mau. Karena udah sering berkali-kali atau Pak ini barangnya ada nih bagus nih, transfer dulu sekian, minta DP ini itu. Nih. Gak akan mau gue. Karena gue pernah ketipu gitu, yang kayak gitu-gitu. Berapa waktu itu Kapulaga tuh 10 juta. Gue ketipu tuh. Wah ada barangnya ini, gue lagi butuh banget. Transfer deh. Hilang. Jadi makanya di situ gue belajar gitu.
Pak kita butuh nih buat bibit. Pernah juga tuh bibit kapulaga berapa hektar gitu kan. Tahu nggak jawabannya apa? Musim kemarau Pak, kering mati semua. Kenapa nggak lo siram? Kan kalau lo tahu itu mau kemarau lo siram gitu kan. Sesimpel itu gitu kan. Ini kan kita nggak ngomongin yang 10.000 hektar gitu loh. Ini cuma ngomongin 1-2 hektar itu untuk penyiraman gampang. Dan emang lo nggak tahu tuh mau masuk musim kemarau gitu. Nggak ada. Jadi gue nggak akan mau sih. Kan gue nggak tahu tuh bibitnya sebenarnya dipakai lagi dijual atau gimana kan gue nggak tahu. Jadi kayak ya udahlah. Makanya sekarang ada barang ada uang. Simply gitu aja kan. Dan gue selalu melempar ke apa namanya sebutnya prosesor ya tadi ya. Kalau di kopi ya. Gue akan selalu melempar ke orang yang akan memproses itu. Orang itu baru ngirim ke gue. Jadi pekerjaan gue akan lebih sedikit jauh lebih sedikit lebih tenang. Karena gue melakukan itu. Di lu gimana bro di kopi bro? Ya sama sih, kurang lebihnya sama memang. Cuman kita masih berusaha buat ke petaninya langsung. Mau simpelnya memang begitu. Kayak ada yang sebutannya kenapa kita langsung ke petani juga karena kasihan petaninya ketika mereka nyetor ke tengkulak. Tengkulaknya itu kan pasti menekan harganya sekali. Yes. Gitu. Jadi ya kita coba begitu. Sama sih memang. Ke petani masalahnya juga sama, kayak minta DP dulu. Cuma puji Tuhan masih dilindungi. Belum ada yang kejadian di gua. Gua sudah nggak mau lagi udah deh. Ada lagi yang ini tau gak sih? Ngijon kalau nggak salah istilahnya. Ngijon tuh jadi pohonnya belum berbuah. Tapi dia kayak, Pak aku ada tanah sekian sehektar, ada berapa ribu pohon atau berapa ratus pohon, ini kayak 5 bulan lagi atau 4 bulan lagi akan tumbuh gitu. Bapak mau nggak beli sekarang di buahnya belum tumbuh, di buahnya belum keluar, karena mereka butuh uang cepat. Gue bilang ini kan judi kan, gue nggak tahu dari mana tuh pohon bakal berbuah atau enggak, atau hasilnya akan berapa, untung-untungan kan. Yeah. Tapi itu praktek yang umum dilakukan. Gue nggak mau melakukan itu, karena mungkin ya satu gue nggak di daerah situ jadi gue nggak tahu gitu ya. Tapi kalau orang di daerah situ mereka banyak melakukan praktek-praktek seperti itu dan mereka akan untung besar kalau dapat emang bener nih si petaninya jujur gitu ya. Jujur dalam artian emang bener pohonnya jelas ada dan lain. Karena harganya pasti of course jauh lebih murah, masih hijau makanya sebutnya ngijon. Iya. Itu belum pernah bro kayak gitu. Ada beberapa sih kayak yang minta dibayar duluan. Cuma belum lah. Gue nggak mau sih kayak gitu. Dan banyak lagi lah itu cerita-cerita kayak gitu ya. Menurut lo kalau kayak gitu sebenarnya mereka kenapa sih? Kurang edukasi kah? Atau emang kurang akses permodalan? Atau apa? Bisa kalau kita positive thinking memang kurang modal. Modal untuk melakukan itu semua. Makanya mereka butuh bantuan. Tapi akhirnya dimanfaatin kan sama oknum-oknum tertentu. Cuman memang ada oknum tertentu yang ketika langsung melihat uang segede itu, wah kesempatan. Benar. Tapi gue ngerti sih permodalan itu memang suatu hal yang nggak bisa digampangin ya. Gue ada tanah gitu ya. Nggak banyak sih, cuma 2 hektar. Pertama kali gue beli itu keluar uang untuk kayak pembersihan lah, pembabatan, bersihin semua. Itu keluar uang kan. Dan yang gue nggak pernah perhitungkan adalah itu tuh harus di-maintain. Jadi setiap mungkin simply sebulan sekali itu harus ada ya rumput-rumput yang harus dicabut, pohon-pohon yang harus dipotong dan lain-lain. Itu butuh uang. Jadi memang benar permodalan, belum pupuk, belum irigasi air, belum apalagi hama misalkan. Gitu kan. Jadi memang benar sih butuh permodalan dan dari kita merdeka sampai sekarang itu masih gua nggak ngerasa ada solusi yang konkret dari atas untuk ngebantu para petani ini. Kalau di kopi mungkin udah ada beberapa teman-teman prosesor yang inisiatif jadi kayak membuat satu koperasi atau kelompok tani. Oke. Jadi kalau petani-petani tersebut itu boleh kayak minjam dulu nih sama si prosesornya. Jadi begitu minjam dulu untuk mengolah kebunnya, begitu panen dijual kembali ke prosesornya. Tapi itu dengan apa ya sebetulnya permodalan yang menguntungkan mereka enggak? Ya mungkin bisa dibilang win-win ya. Petaninya dapat modal, tapi begitu panen hasilnya akan
si prosesornya ini udah mensecurekan hasil panennya tadi. Dan dengan harga yang lebih murah. Harusnya begitu. Bener ya? Ya, tapi ya itu mungkin bisa dibilang win-win lah ya. Kalau kita yang di hilir sini mungkin kan kita nggak mengontrol setiap hari kan. Jadi kan itu sulit untuk ke petaninya. Nah, balik lagi ke fair trade tadi. Lu sempet apa sih kayak ngurus gitu nggak sih sertifikasinya gitu atau just want to implement aja? Kita masih coba mengurus sih. Masih mencari tahu lebih dalam lah. Fair trade itu ya? Betul. Soalnya kalau untuk kafe kayaknya tidak terlalu tidak terlalu signifikan. Dia akan lebih signifikan di prosesor lah. Soal coffee camp tadi bro, itu lu sebenarnya buat marketing atau buat cari profit sebenarnya? Kalau cari profit sih enggak lah. Lebih ke marketing. Campaign lah, kita mau tahu masyarakat tahu lebih dalam tentang kopi. Tadi 3 hari ya, 3 hari dengan biaya 5 juta kurang lebih. Kayaknya 5 juta sih, lupa, udah lama sekali. Oh, kapan next batch lagi? Kita lagi garap, hopefully next year. Gue kira tiap bulan ada gitu loh. Enggak, kita kan harus sesuaikan sama musim panennya juga. Oh gitu. Kopi itu tanaman yang dari bunga sampai buah itu harus kayak sekitar 9 bulanan. Jadi tiap 9 bulan baru panen? Betul. Oke. Jadi kayak simpelnya ya 1 tahun sekali panennya memang. 1 tahun sekali panen. Jadi baru lo bisa bikin si camp tersebut. Betul. Dan waktu panen di tiap daerah itu berbeda-beda. Bulan Mei itu musim panennya Jawa Barat. Musim-musim bulan-bulan ini di Jawa Timur, Bali. Di Aceh itu biasanya masuk bulan 10, bulan 11 baru rame. Pesertanya berapa banyak biasanya? 20 lah. 20 orang. Iya. Kita ngomong sekarang bisnis, tadi kita ngomongin petani dan lain-lain ya. Lo bikin itu untuk marketing. Oke. Pesertanya adalah siapa? Tadi kan kita udah sempet tanya kan. Kalau pesertanya ternyata itu let's say kompetitor, lo nggak tahu gitu kan, mereka jadi tahu akses perkebunan kopinya. Nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Nggak masalah. Ya, karena ya balik lagi ke roastingannya, sesimpel roastingan kita dengan mesin yang sama, tangan yang berbeda, rasanya udah beda banget. Benar. Sampai lagi ke sini di kafenya beda resep, udah beda. Iya, dan simply lokasi kafenya, ya kan? Benar. Dekorasi, suasana dan lain-lain, menu ya udah beda sih. Benar. Jadi lo nggak mempermasalahkan itu ya. Betul. Kan lo memarketingkan, branding ya. Lo melakukan proses branding atau marketing gitu ya. Untuk si brand First Cracker-nya ini. Betul. Kan. Oke. Tapi poin gue adalah yang targetnya lu sebenarnya orang-orang yang ikut itu, atau sebenarnya justru bukan orang-orang yang ikut itu? Memang target yang ikut itu sih. Yang ikut itu? Iya. Walaupun di dalamnya ada kompetitor-kompetitor. Iya, betul. Terus selain itu ada marketing apa lagi bro yang lo lakuin? Selain itu kita banyak. Ada satu yang kita sebut farm adoption. Apa tuh? Jadi kita kayak mengadopsi kebun lah simpelnya kan. Gimana? Jadi ada beberapa kebun yang akhirnya kita bantu edukasi petaninya supaya hasilnya menjadi lebih baik. Oke. Petani ini kan kayak dia belum tahu cara memproses kopi yang baik lah. Yang mereka tahu cuman kayak dapat kopi, jemur, dapat hasilnya, udah dijual. Padahal kan di dalam situ banyak sekali yang kalau dikerjakan dengan super teliti, harganya juga bisa naik. Betul. Nah itu contoh salah satunya ya dari petikan. Petikannya kita untuk grade specialty kita mau yang petik merah. Jadi udah merah baru kita petik. Oke. Sebelumnya mungkin dia cuman kayak pokoknya satu ini sikat semuanya. Ambil. Betul. Walaupun masih hijau sekalipun. Betul. Nah kita edukasi lagi. 1 gelas ini untuk memenuhi 1 gelas ini kalau kopinya warna-warni mungkin kita butuh 100 biji. Sedangkan kalau kita petik merah yang udah gede-gede gendut-gendut cuma butuh paling 80 biji. Berarti kan effortnya juga berkurang. Berkurang. Oke. Effortnya berkurang dan
nilai jual kembalinya tadi lebih tinggi. Dan lu mengadukan edukasi itu. Betul. Itu as part of marketing juga. Marketing kita lah. Oke. Nah, hasil yang diproduce petani tadi kita jual satu apa ya kita sebutannya seasonal edition lah. Oh, Khusus. Jadi kita bisa sebutkan dari Pak siapa, dari mana, kita ceritakan. Itu yang satu khusus. Itu udah sempat kejadian beberapa itu di Sumatera dan juga Papua 2 kali. Jadi lu terbang ke sana? Terbang ke sana lihat, terus akhirnya dibawa kembali bahan prosesan. Edukasi dan lain bawa ke sini, terus lo branding bahwa ini dari daerah mana, seasonal kayak gitu-gitu. Betul. Oke. Mulai connect gua. Iya. Dan juga kita kan ada akademinya. Iya. Ada yang memang anak yang punya kebun kita invite buat ikut kelas juga. Oke. Jadi dia belajar juga kan. Betul. Oke, kebayang. Terus abis itu apa lagi selain 2 tadi itu? Kita lebih banyak fokusnya di edukasi sih untuk kampanyenya. Jadi kayak gitu, kita visit ke kebun, kita ajak trainer yang dari luar yang mungkin lebih banyak pengalaman untuk sharing-sharing juga. Kalau itu kayak simply kayak endorse, iklan, misalkan bazar, ikut nggak sih First Crack? Jarang sih. Jarang. Oh ya? Jarang. Jadi lu punya total berapa cabang sekarang? Sekarang udah 15 cabang. 15 Jadi cabang, menurut betul. lo itu organik semua? Betul. Nggak ada marketing, budget iklan masa nggak ada sih? Apa ya? Minimal lah. Oke, minimal. In case ada, apa yang lo lakukan? Paling cuman invite teman-teman influencer itu untuk ke kafenya. Datang ke kafenya. Betul. Tapi dia nge-posting juga dong. Ya posting. Itu efektif nggak menurut lo? Efektif tapi tidak tidak permanen. Sebentar aja. Karena orang lupa. Betul. Karena kopi ini orang akan buka baru terus. Coffee shopnya. Coffee shop. Dan orang mau coba-coba terus. Betul. Dan mana lagi nih yang viral? Kita sempat viral untuk outlet kita yang di Sequis. Sequis Tower SCBD. Mungkin pernah dengar. Iya, oke. Kenapa? Sempat viralnya kayak vibes kopi di antara perkantoran. Kopi di kayak berasal ngopi di New York. Jadi karena benar-benar kopi terus sisinya kantoran nih. Ini benar sempat rame. Habis itu ya ada buka baru lagi, pergi lagi memang. Jadi orang mau coba-coba ya. Cuman dengan keviralan itu memang sangat membantu di sales karena itu kayak support dari awal. Dan kayak akhirnya orang yang udah datang juga cocok nih sama produknya. Jadi bisa balik lagi. Berarti 2 pertanyaan. Lo memilih influencer itu atau KOL atau siapapun itu, cara milihnya gimana yang pas dengan brand lo dan itu bisa bring traffic? Yang itu jujur kita nggak milih. Ini memang dia cuma datang visit. Oh gitu. Ini benar-benar tapi viral yang nggak bayar. Oh, laki lo ya. Itu benar-benar wow, thank you banget. Lo beruntung aja ya. Influencernya datang itu di sore itu saya juga kebetulan lagi visit. Emang lagi lihat dia itu. Oke. Apa yang lo lakukan untuk mempertahankan customer yang udah pernah datang itu biar dia datang baik lagi? Produk yang benar-benar kita sangat picky. Produk yang kita keluarkan yang harus sesuai SOP. Oke. Yaitu makanya barista kita untuk menjadi seorang barista wajib lulus tes dulu nih. Lulus tes di? Sama saya. Kita harus lulus tes berdasarkan standar kita. Oke. Dia harus bisa ngapain, harus bisa ngerasain kopinya, harus bisa present dirinya dengan baik, servisnya baik, baru bisa lulus sebagai barista. Dari situ. Oke. Kalau dari cabang yang banyak itu yang paling rame yang mana sekarang? Yang paling rame yang di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Itu yang di Jalan Bumi. Kenapa? Itu yang paling nyaman, mungkin paling nyaman. Kemudian di situ juga yang kita pajang mesin roasting kita. Kalau kita bilang flagshipnya kita di situ. Orang datang karena ada mesin roasting atau karena apa? Semua ambience, produknya juga kita buat produk-produk yang signature khusus di situ. Kemudian ya lebih nyaman sih, memang. Apa yang spesial soal mesin roasting tadi? Mesin roasting tadi kita ketika kita masukin tadi, mungkin saya bisa bilang kita salah satu yang pertama yang masukin mesin ukuran segitu di kafe.
Ukuran semana? 25 kilo. 25 kilo tuh semeja ini mungkin? 25 kilo semeja ini ya. Lebih besar, lebih kecil? Semeja ini tapi tinggi. Tingginya mungkin gede banget. 2 meter lah. Tingginya 2 meter dan seukuran meja ini. Iya, lebarnya segini. 25 kilo segede itu ya? Segini, betul. Oke, gue juga ada mesin roasting, tapi mesin roasting wijen, bukan mesin roasting kopi. Sekali ngerosting, gue bisa ngerosting 50 kilo. Tapi ya wijen. Tapi gede banget dong. Gede. Tapi nggak segede kopi ya. Gue nggak ngerti kopi kenapa. Tapi gini sih konsepnya, gue ngerti karena kopi itu kan dia harus ada mesh yang di bawahnya itu ya. Biar pada jatuh gitu kan ke bawah. Terus abis itu ada pendinginannya. Betul. Ya kan, ya beda. Kalau wijen kan nggak, ya simply kayak muter, sangrai, abis itu keluarin selesai. Untuk pendinginannya beda mesin lagi gitu. Oh, oke. Makanya kenapa nggak gede-gede banget. Kayak gitu. Oke. Jadi orang seru kali ya. Lo ngerosting di cafe shopnya itu? Betul. Oh jadi orang ngeliat tuh ya? Betul. Kalau mau lihat itu kita selalu Sabtu ngerosting. Sabtu siang. Oh tuh baunya semerbak banget sih itu. Nggak ada tetangga yang komplain gitu. Enggak lah. Seru masih itu aman, loh. Betul. Jadi kayak ya memang lagi santai ngobrol kan, terus baunya keluar. Oh jadi sesimpel itu ya. Kalau bisnis coffee shop ya, sekarang dengan lu jual produk-produk seperti ini, lu sempat kepikiran gak sih kayak, gue fokus ngejual biji kopinya aja deh. Misalkan lu masukin ke supermarket atau jual di marketplace maybe. Yang marketplace kita memang ada, tapi yang supermarket kita masih punya satu constraint besar. Apa tuh? Kopi biji yang roasted, idealnya di kita adalah 2 bulan. Maksimum untuk rasa optimal. Meskipun kopi nggak ada expire, mau dikonsumsi tahun depan juga aman. Cuman memang secara rasa dia menurun. Oh, lo ini banget ya. Betul, kita concern di rasanya. Berarti ini 2 bulan nggak laku lo apain? Lo buang? Buang sih memang, jatuhnya buang. Nggak rugi apa? Ya tapi kan kita punya akademi untuk menampung. Akademinya yang bisa kita pakai untuk latihan-latihan di akademinya itu bisa dipakai. Betul, minimal tidak waste di situ lah. Jadi lu istilahnya kalau bikin juga jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit. Yang dalam 2 bulan itu harusnya kurang lebih habis. Kita juga produksinya tiap minggu makanya. Dikit-dikit ya. Ya. Ini semua berarti biji kopi nggak ada yang udah di grind? Tidak ada, kecuali customer datang request. Ya, kita bantu grind, terus masukin lagi ke dalam. Betul. Oh bisa. Bisa. Kayak ini kan udah di grind. Ini udah. Sudah. Oke. Cuman kita memang tidak menyarankan karena menguap aromatik. Bro, kita kayaknya butuh cobain nih kayaknya nih. Wah, boleh. Yang mana dulu nih? Kita coba mungkin yang manis dulu nih. Ini manis. Ini di coffee shopnya jualnya begini. Ini yang kopi susu gula aren. Kopi susu gula. Oke, standar tuh ya. Betul. Oke, kita coba nih ya. Ya. Oke. Cold brew, apa bedanya nih? White cold brew. White cold brew apa? Emang ada black cold brew atau gimana? Ada black cold brew yang versi hitamnya. Gimana? Jelasin. Bedanya apa? Ini cuma ada 2 versi, jadi white cold brew sama black cold brew. Yang white ya memang kita pakai susu dan juga gula aren. Itu yang white. Kalau black cuma khusus kopi hitam aja sih. Guys, kita akan cobain cold brew white dari First Crack. Kita coba ini signature katanya, kopi gula aren. Kopi susu gula aren. Kita coba ya, depan orangnya langsung. Reaksinya akan seperti apa? Kita buka. Oke. Why is our white cold coffee special using specialty coffee bean? And palm sugarnya is made from selected sweet stem sap of the palm blossom. Oke, kita coba ya. Bismillah. Cold brew, First Crack. Oh, wangi ya. Enak. Ya, nah, gue nggak bisa bedain nih. Kopi yang maksud gue gini, ini enak banget. Tapi kalau orang mau tahu ini bedain sama yang lain, apalagi gue bilang ada fruity, floral segala macam. Gue nggak bisa mengidentifikasikan itu, bro. Nanti kita akan coba yang lain. Kita cobain ya. Betul, yang lain. Lu udah bawa alat-alat ini. Ini rencana gimana? Mau kita apa sebutnya? Ngebrew bareng atau gimana? Betul.
Manual brew. Manual brew. Mau sekarang apa entar? Sekarang aja. Sekarang aja? Iya. Oke, yuk. Jadi gimana? Apa yang harus kita siapkan? Nah, gue mau nanya dulu nih. Si alat yang muter-muter ini nih, itu namanya apa? Grinder? Grinder, hand grinder. Itu bisa di-set kadarnya? Kita bisa set grind size-nya. Grind size-nya. Apa bedanya grind size yang besar sama yang halus? Pengaruhnya ke ekstraksi. Gimana? Jadi kayak kita simpelnya itu ketika kita melarutkan garam kasar sama garam halus. Jadi kan kalau garam kasar kan lebih lama atau lebih susah terekstrak juga. Oh, lebih ke situ. Tapi rasa? Pengaruh juga ke rasa. Semakin halus dia akan kayak semakin pahit. Dengan kita ada sebutannya apa ya? 3T ya. Time, temperature, sama turbulence. Turbulence, jadi goyangan. Wow. Jadi semakin banyak diaduk, semakin terekstrak. Oh, right. Nangkap gua sekarang. 3T itu ya. Time, waktunya semakin lama dia akan semakin terekstrak. Semakin terekstrak itu jatuhnya ke potensi over extract. Oke. Over extract itu yang pahit. Oh, nggak boleh lama-lama toh? Nggak boleh. Under extract jatuhnya asem. Kayak ini ya. Kayak bikin teh juga mirip-mirip berarti ya? Sama, ya kurang lebih. Oke, sekarang kita udah colok si kettle-nya itu. Sambil nunggu, gue mau nanya-nanya nih. Beli alat-alat apa nih, per kafe-kafean atau per kopi-kopian ini yang bagus milihnya gimana? Ada supplier khusus nggak sih? Atau merek tertentu yang... Memang ada beberapa merek tertentu yang udah kualitasnya. Nah, apa-apa? Sebutin dong merek-merek yang bagus. Ini kayak contoh kettle Brewista. Itu bagus? Bagus. Orang-orang udah banyak pakai untuk kopi dan juga teh. Oke, selain itu apa lagi? Selain itu ada juga mungkin Velo. Namanya Velo. Itu juga bagus. Kalau peralatan kopi yang topnya, yang paling mahal, yang money can buy gitu. Kalau yang barista mungkin yang terkenal memang Brewista. Untuk yang manual brew ya, manual brew. Itu Brewista, Hario. Itu yang sering kedengaran. Ya. Kalau mesin kopi, La Marzocco, Victoria Arduino. Sering dengar itu nama topnya lah. Oke. Emang paling mahal satu harga gitu berapa sih? 300-an. 300 jutaan. Satu mesin gitu ya? 300-an. Ini udah mendidih nih? Mendidih. Airnya udah kita panasin sampai 90-an. Kenapa nggak 100? Kenapa nggak 100? Karena suhunya terlalu panas, jadinya pahit. Begitu. Kita akan grind dulu nih. Oke. Gimana caranya? Mau ngopi dari mana hari ini? Waduh, yang apa ya? Rekomendasi lah, terserah lah. Oke. Ini tadi ngomongin spice kan. Oke. Apa judulnya tuh? Ini dari Toba. Kita pakai. Harus berapa gram? Untuk kali ini kita pakai 15 gram aja. Jadi ini dari Toba. Ini maksudnya apa nih? Filter itu ya untuk manual brew begini. Ada juga satu kegunaannya untuk espresso. Oke. Emang selain filter ada apa lagi? Cuma 2 itu sih memang kayak manual atau enggak untuk espresso dengan mesin. 100% Arabica. Betul. Flavor note cinnamon, chrysanthemum, tea, and milk candy. Wih, acidity-nya level 2. Nah, menentukan acidity ada angka-angka ini apa? Uji lab atau tes aja? Tes aja. Oke. Jadi kayak kalau yang ini nggak terlalu asam. Body apa maksudnya? Body itu kayak ketebalan minumannya. Simpelnya kayak kita perbedaan minum susu sama minum air putih. Minum susu itu kan kayak berat. Nah itu. Oke, habis itu gimana? Oke, berarti habis itu kita grind. Oh, dibalik ya? Iya. Nanti hasilnya akan turun ke bawah. Oh, gitu. Ya. Tinggal kita grind. Gue dong cobain. Oh, silakan. Biar kelihatan keren. Megangnya atas. Iya, caranya. Oh, iya seru ya. Ini kayak meditasi kalau pagi-pagi. Seru. Berapa sampai habis nih ya? Sampai habis.
sampai nggak kelihatan. Benar. Oh. Tau gak sih ngingetin gue sama apa? Mancing. Gue suka mancing. Jadi kan mancing kan gitu kan, comel gini ya. Jadi gue sewa kapal nelayan gitu ke Pulau Seribu. Dari subuh sampai maghrib, sampai asar lah. Mancing. Seharian begitu? Seharian. Makannya begitu gimana? Di atas kapal itu? Mancing. Hasilnya? Hasil mancing. Kita cuma bawa nasi aja sama sayur gitu kan. Mancing. Seru. Langsung diolah di situ kan? Oh itu, nggak usah pakai bumbu. Itu sudah nikmat sekali. Gitu. Kalau kapan cobain? Kalau mau yuk kita mancing. Asal kuat mabok laut aja. Nggak kuat. Ini masih nih ya? Masih, memang ya 5 menit. Ini udah mulai nih. Habis Guys. Oke. Terus silakan. Ini udah. Sudah dapat hasilnya. Silakan coba dicium dulu. Kira-kira dapat apa nih? Nah, ini yang membedakan specialty coffee dari origin ke origin. Enggak, yang membedakan sudah tersertifikasi dengan belum. Ya gue jujur gue gak bisa bedain. Kalau rempah gue bisa bedain. Kalau kopi gue tidak pernah melatih diri gue untuk itu gitu ya. Kalau rempah gue bisa bedain ini bagus atau enggak dan lain-lain. Tapi kalau kopi lebih kayak mengingatkan pada apa gitu. Apa ya? Ini pasti baunya udah kayak jauh dari yang kita ingat sebagai kopi sih. Kayak. Kalau itu setuju. Memang ada perbedaan ya. Cuma kalau orang awam kayak, oh ya udah kopi selesai gitu loh. Nggak bisa bro. Gue nggak mau sok-sokan sok tahu dan menurut gue nggak bisa bedain. Kayak gue harus ikut sertifikat deh kayaknya deh. Harus ikut kelas kita dulu. Oke. Oh iya bener-bener belajarnya di First Crack ya. Benar. Di situ kita kayak bawakan basic coffee. Jadi introduction to coffee. Di dunia kopi itu apa aja sih? Berapa biayanya? Kita punya paket itu 11 juta. 5 hari. 5 hari. 30 jam. Oke. 30 jam. Totalnya maksudnya? Iya totalnya. Jadi sehari berapa jam? 6 jam. Sehari 6 jam. Iya belajar banget itu mah. Terus harus nyobain kopi itu? Nyoba kopi juga. Nyoba roasting juga. Bisa gak sih gak nyoba kopinya? Cuma nyium-nyium aja? Mau berkutat di kopi memang harus sih coba. Iya sih. Oke bro. Terus? Udah kita tuang aja. Kita nolin lagi. Terus? Di kopi kita selalu kayak ngomongin tuh rasio. Rasio air sama kopinya itu. Untuk kali ini kita pakai 1:12. 1:12. Berarti tadi 15 kali 12 gitu ya? Betul. 180. Untuk suhunya karena kita tidak mau terlalu panas jadi kita biarin di 95 aja. Oke. Untuk manual brew biasanya di 90 sampai 95. Idealnya sekitar itu. Sambil tuang waktunya kita jalanin. Oh ada timernya juga ya? Betul. Timer juga mempengaruhi. Ini kenapa harus digoyang-goyang sih? Untuk memastikan semuanya terkena. Aduh, maaf kelewatan sedikit. 194. 1:13. Sudahlah gue gak ngerti bedanya apa. Jadi pengaruhnya ke ini. Nanti pengaruhnya ke strength bodinya itu. Tebalnya. Emang harus ikut kelas nih kayaknya nih gue nih. First Crack. Kapan ada lagi? Kita tiap bulan selalu buka. Oh, tiap bulan ada? Tiap bulan kita selalu buka. Gak ada minimum peserta? Nggak ada sih. Nggak ada. Jadi satu tetap berangkat? Oke. Nggak kayak angkot ya? Nunggu penuh dulu. Dan biasanya juga selalu terisi sih. Minimal ada dua. Ikut ya. Iya. Guys, jangan lupa daftar kalau kalian mau jadi ahlinya kopi atau penikmat kopi. Bisa belajar kursus di First Crack Academy. Betul. Kita di Sunter. Di Sunter belajarnya ya. Betul. Oke, langsung daftar. Ada voucher ini nggak diskon gitu berapa persen? Harusnya ada sih. Harusnya ada ya. Ya 1% nggak apa-apa lah. Canda. Harusnya. Ini nunggu berapa lama nih? Kita tunggu sekitar 2 menitan aja. 2 menit aja? Oh nggak lama-lama ya? Iya. Ini udah boleh. Jadi tapi ada faedahnya tuh kalau punya mertua yang suka ngopi gitu kan, terus kita jago ahli kopi kan, jadi seru kan, jadi terlihat keren di depan mertua gitu.
Tapi pastinya buat orang yang ikut kursus biasanya mereka mau profesi ya. Profesi salah satunya, dan yang paling banyak itu calon coffee shop owner. Belajarnya di ini. Mereka mau tahu kayak dunia kopi itu ngapain aja sih. Supply dong ke mereka. Banyak yang akhirnya kita supply juga. Bisnisnya justru itu ya menariknya ya. Kecuali ya akhirnya nanti mereka mau roasting. Kalau mereka akhirnya merosting sendiri ya. Nah gue mulai melihat nih, ada yang turun gitu ya, ada yang naik. Yang naik tuh apanya? Sama sih ampasnya juga, cuman dia yang lebih ringan, ngembang. Naik. Nah, ini French press yang mungkin sering kedengaran juga. Gunanya French press ini untuk menyaring. Supaya ampasnya nggak keikut. Kita kayak udah sekitar 2 menit 30, kita tekan turun pelan-pelan. Pelan-pelan. Ampasnya di bawah semua ya? Betul, ampasnya di bawah semua. Dan kita pressnya itu nggak sampai mentok juga. Oke. Karena udah sampai mentok berarti kayak kita menguras lagi. Jadinya takutnya makin pahit. Oke. Udah ilmunya guys. Ini udah jadi. Ini kopi dari Danau Toba. Lebih tepatnya daerah Karo. Ini nggak boleh pakai gula ya? Tidak disarankan pakai gula karena kita mau taste rasa karakter kopinya itu. Ini video kalau di-upload di TikTok ya. Lu dibully bro. Kenapa? Nah, kemarin kita ngupload sushi, terserah gua dong mau makan gimana. Mau ngupload ini terserah gua dong, gua bayar, terserah gua mau kasih apa, kayak gitu. Gua udah skeptis duluan gitu kan. Terserah gua lah, kopi-kopi mau gua kasih gula atau gua mau kasih susu kayak apa kayak gitu. Biasa ada orang yang kayak gitu. Tapi gua nggak ngerti sih mindsetnya gimana ya. Karena kan tadi lo bilang ya, ada ilmunya kan, ada seninya gitu kan. Kayak Jepang tuh kan minum matcha aja kan ada seremonialnya kan, ngaduk kayak gimana. Nah kalau ketemu orang-orang kayak gitu tuh, serah gua dong mau duduk gimana gitu. Oke lah, kita coba sekarang. Oke, silakan diambil. Sebelum diminum, ini saya share sedikit. Ini kita ada budaya kita di First Crack. Gimana? Namanya ruputi. Ruputi. Apa tuh? Dimulai dari hirup dulu. Kita hirup dulu. Hirup, dapat kayak aroma seperti apa. Kalau saya dapatnya ini kayak manis-manis brown sugar, tapi sedikit aroma teh. Manisnya gue ngerasa dapet, betul. Tehnya lebih ke black tea sih tapi. Dan ada hint spice-nya. Gitu. Terus habis hirup, kita seruput. Minumnya juga harus diseruput. Coba gimana? Saya tunjukin dulu. Harus gitu? Harus ditarik supaya masuk, menyebar di lidah. Ditebar dulu di lidah, baru turun. Oke. Beda ya? Karena kayak bercampur dengan oksigen, kita kayak di lidah juga kita bisa merasakan apa sih ini uniknya. Kebayang. Dan terakhir, berbagi. Berbagi itu sharing experience-nya. Oh gitu. Kalau didatangnya sendiri gimana? Yang minum di coffee shop? Ada barista kita yang nemenin. Oh gitu. Wah, buat kalian yang jomblo ya, nggak punya teman, datang ke First Crack, nanti bisa ngobrol sama barista ya, gitu. Ngobrol kayak begini, nanti baristanya di depan dibikinin. Curhat gitu. Nanya, curhat ya teman ngobrol. Menarik experience-nya ya. Kita sebutannya apa ya? Brewing partner. Ya. Oh, kalau di coffee shop lain kan ini ya. Misalkan ini, ya Jono silakan kopinya ambil gitu kan, terus dia minum sendiri gitu. Di First Crack beda. Ada memang program kita yang namanya brew on table. Oke. Brew on the table. Jadi kita akan bawakan alat-alat ini, kita brew di atas meja, betul. Oh, wow. Ya itu salah satu cara kita untuk mengenalkan specialty coffee lah ke masyarakat. Gitu, menarik ya. Itu lu jual harga untuk experience itu berapa bro? Satu cupnya di sekitar 45 sampai 55. 55 brewing di meja. Betul. Bisa ngobrol sama baristanya. Ya. Cuma 45.000. Betul. Murah lah. Oke, menarik. Seru. Gue jadi penasaran nih, pengen ke First Crack ya. Untuk ngetesnya ngobrol, barista ada yang cantik gak? Yang di Jalan Bumi cantik-cantik kok. Jalan Bumi ya. Kalian tahu harus kemana kalau gitu. Gue ngerasa apa ya? Gak tau, mungkin emang karena dilatih atau enggak gitu. Jadi kalau gue makan makanan, especially makanan ya, gue bisa mendecompile.
Jadi gue makan, gue bisa tahu ini cengkehnya sekian persen, ini sekian persen, ini sekian persen. Tapi kalau untuk kopi, aromanya ini gue belum bisa ya. Gue harus belajar sih kayaknya. Itu cuma kurang terlatih aja. Kurang terlatih aja, gue percaya itu sih. Konsepnya juga sama sih, kayak ketika makan kayak pasti langsung dianalisa. Benar. Ini segitu kan. Benar. Nah, kalau saya di kopinya begitu. Tahu nggak tadi apa yang lo bilang? Kalibrasi. Jadi kita harus mengkalibrasikan rasa manis atau rasa asam itu di angka berapa tuh yang kayak gimana kan? Betul. Nah itu. Makanya kenapa kita bisa bilang acidity-nya 2. Ilmunya guys. Terus abis ini kita ngapain lagi nih? Kita buat yang ini. Ini yang spesial Indonesia. Yang Robusta tadi itu ya adanya. Ada Spice blend, house blend. House blend yang namanya Gatot Kaca. Gatot Kaca. Jadi dari namanya aja udah tahu strong. Strong. Oh gitu. Kirain lo kasih itu apa sih? Kuku Bima apa rempah-rempah gitu, tongkat Ali gitu. Enggak, ini pure kopi semua. Sama kita pakai 15 gram. Cuma yang ini kita buat 1:10. 1:10. Lo pernah denger ini gak sih? Jamu Jakarta-Bandung. Jamu apa? Jamu kuat. Jadi bisa selama dari Jakarta ke Bandung. Waduh. Nah, lo bikin tuh kopi kayak gitu. Jakarta, Bekasi kayak gitu. Jadi, atau mana gitu ya. Jadi maksudnya adalah, kalau lo minum, lo bisa melek selama itu. Oh. That's idenya aja ya. Ini ide gue tiba-tiba muncul sih. Karena lo unik kan ngasih Gatot Kaca kayak gitu. Oke. Terus. Sama timer lagi. Yang ini juga sama. Intinya kita cuman semuanya kena. Jadi kopi tubruk tuh maksudnya ketika kita minum masih dapat ampasnya gitu. Betul. Oh. Yang diminum bersama ampasnya. Yang membedakan dua ini di grind size-nya tadi. Kehalusannya itu. Okay. Yang tubruk harus halus banget. Harus banget. Halus. Kalau yang ini kayak masih seukuran garam dapur. Oh iya. Ini tadi kita nge-grind langsung. Itu udah di ini di pouch-nya itu ya. Betul. Kalau di pouch coffee itu kan ada beginian nih. Betul. Itu apa sih maksudnya? Ini one way valve. Itu untuk melindungi kopinya. Gimana? Jadi udara luar tidak bisa masuk, udara dari dalam bisa keluar. Jadi kopi itu kan ketika kita roasting menghasilkan CO2. Nah CO2-nya itu yang pasti akan keluar terus. Oke. Makanya gunanya dibikin begitu. Iya. Baiklah. Ini nunggu berapa lama? Sama sih ya, biarin 2 menit baru kita aduk, baru enjoy. Ini pertanyaan susah nih. Pasti coffee shop paling enak menurut lo pasti First Crack dong. Karena you own. Nah, oke deh, kita nggak ngomongin yang selevel deh. Kita ngomongin yang coffee shop merakyat lah. Ada favorit nggak? Yang lo pernah coba? Oke nih rasanya. Ada beberapa yang oke itu, contohnya Kopi Jago. Kopi Jago. Itu konsepnya sangat unik. Yang kayak naik sepeda itu loh. Gak tahu lagi. Naik sepeda terus kayak kopinya itu kayak konsepnya es krim. Oh, kayak Starling. Starling tapi yang versi ice cream gitu loh, yang es krim. Iya tahu. Iya. Nah pendinginnya isinya kopi semua di dalamnya. Oh, Kopi Jago namanya. Oke, gue dari relate sih. Nangkep. Itu menurut lo oke tuh ya? Itu oke untuk harga segitu. Untuk harga segitu. Dia sangat bagus. Sangat bagus. Oke. Kebayang. Soalnya dengan harga yang terjangkau dan kopinya tuh masih enak diminum. Kalau Point Coffee menurut lo gimana? Point Coffee juga sebenarnya enak. Kualitasnya ya? Masih oke juga. Masih oke dengan harga segitu. Iya. Gue kalau ke Point Coffee tuh minumnya tau nggak apa? Matcha. Bukan kopi. Matcha. Malah matcha. Sampai barisannya tuh apal. Karena gue kalau pesan matcha unik. Matcha pakai oat milk. Batu esnya 3 biji. Harus 3. Batu esnya 3 biji. Terus no sugar. Jadi barisannya tuh udah apal gitu. Terus misalkan gue nyuruh kurir gitu kan. Oh si bapak ini ya gitu. Saking ininya gitu. Almost apa ya? Almost mungkin seminggu 3 kalian lah gue pesan di situ. Si macanya itu. Udah berapa menit nih? 3 menit. 3 menit. Jadi kita tinggal aduk biar turun.
Oke. Kok jadi makin berbuih ya? Buihnya, Sekilas ya? Iya. Si coklat-coklatnya itu. Karena ditubruk karena lebih halus, jadi lebih terekstrak. Oke. Ini kita biarin turun sebentar. Sambil kita menunggu. Oke. Kita mau nanya apa nih? Triangular coffee bean. Nah, gue sempat lihat videonya tuh. Jadi biji kopi apa sih namanya? Cherry ya. Cherry, tapi isinya ada 3. 3, betul. Itu biasanya normalnya 2 kan. Terus gue pernah dengar lagi katanya ada yang single 1. Betul. Nah, bedanya apa? Itu jatuhnya mutasi sih, mutasi dari tanamannya tersebut. Jadi yang awalnya 2, jadi ada yang cuma 1, terus jadi 3. Yang 5 juga ada. Oh ya? Iya. 5 ada. Tapi rare banget kali ya. Ya rare. Nah, itu emang ada apa ya, segmen market tertentu karena rasanya berbeda atau kayak ya udah sedapatnya aja? Sejujurnya rasanya sama aja. Kalau menurut saya. Cuman karena unik yang tadi yang cuma 1 biji itu, ketika dipisahkan, dikemas menjadi 1 paket yang 1 marketing baru lah. Disorder lagi gitu ya? Yang khusus cuma 1 biji. Iya. Itu yang rame disebut itu kopi lanang. Kopi lanang. Laki kan, karena dia cuma 1 biji gitu. Iya. Itu. Dikemas jadi 1, harganya bisa dijual lebih tinggi. Gimana bro, ini udah 2 menit nih? Apa 3 menit ya? Sudah cukup. Tadi udah diaduk, tinggal kita sharing nih. Tuh bro. Gatot kaca. Betul. Di sini jadi melek. Beda sama yang ini, iya sih dia lebih aromanya lebih ini gak sih? Cara aroma dia lebih wangi. Yang ini? Betul. Iya ini lebih wangi, Iya. betul. Tapi rasa harusnya lebih kuat ya. Coba ya. Seruput juga nih. Seruput juga. Gila kuat banget ini. Bodinya yang paling jelas kan? Kuat banget, strong banget, bener. Gatot kaca ini. Kalau ini gue bisa bedain. Aromanya itu tuh yang gue tadi, maksudnya slide-nya iya, tapi nggak yang bumi dan langit gitu loh bedanya loh. Tapi ini bener-bener beda banget nih. Ya. Mantap. Bener nggak sih harus pakai air putih untuk menetralisir? Bisa. Bisa ya? Bisa. Atau apa lagi yang lain? Orang sukanya juga pakai sparkling. Wow. Guys, kalian harus cobain kopinya First Crack. Tapi yang gue menarik itu ya, tadi bisa ngobrol sama barista gitu. Terus ada yang cantik-cantik baristanya. And ada Coffee Academy. Betul. Ya kan? Ada apa lagi nih yang menarik? Kita juga sebenarnya ada satu lagi yang baru. Itu Infinity by First Crack. Apa lagi tuh bro? Di situ kita membawakan beans eksotik dari seluruh dunia. Oh, apa aja contohnya? Contohnya kayak beans dari Panama, Ethiopia. Itu kita bawakan di situ. Oke. Dan ya kopi paling mahal di dunia yang saya tahu saat ini memang dari Panama. Oh, bukan yang itunya gajah itu, yang dari gajah. Apa? Panama. Apa? Berapa? Seberapa? Coba tebak berapa 1 kilonya? 1 kilo green bean mentah. Oh, green bean mentah. Mentah. Belum ininya roastingnya. Baru pecah rekor itu tahun lalu. 10 juta per kilo. 10 juta rupiah. Berapa? Tambah nolnya 1 lagi. 100 juta. Sekilo. Kemarin itu dari Panama harganya 10.000 USD. Berarti 150 juta dong. Wow. 1 kilo. Green bean Iya. dari Panama. Apa yang bikin beda? Dari lelang. Lelang. Jadi ini dari namanya Best of Panama. Oke. Beans Panama ini dilelang dan yang tertingginya di 10.000. 10.000 itu. Wow. Saya juga jujur nggak kebayang harga kopi segitu itu kenapa. Apa sih bikin melek 1 minggu atau Bukan gimana? melek ya, bikin tapi apa? kalau yang udah begitu memang cuman flavornya. Flavornya pasti kompleks, fantastis. Wih. Cuman saya juga nggak kebayang. Kalau udah ngomong kompleks fantastis tuh kan kita berhayalnya kemana-mana kan. Sama. Nah, lu tau gak tuh coffee shop yang lagi viral tuh, yang baru buka di Jakarta? 1 gelas 1 cangkir 5 juta. Ya. Itu pakai coffee bean yang mana tuh? Belum ngecek juga, tapi memang ya nggak kebayang juga gimana. Mahal banget, 1 kopi 5 juta. Terus katanya yang mesen nggak nanya harganya dulu.
dan ternyata semahal itu gitu kan. Iya, betul. Wow. Kalau di First Crack paling mahal berapa kopi? Untuk yang di Infinity kita paling mahal di 150.000 aja sih satu cup. 150.000 masih inilah ya, masih yang Kalau kita melihat ke yang juta-jutaan ya memang cetek gitu. cetek ya. Tapi ya kalau kita lihat harga pasaran kopi paling di 40-50 ribu itu udah kayak Udah standar 40 ribuan ya. Tapi kopi 5 juta, apakah orang emang ke situ cuman mau apa ya? Pansos gitu? Maksudnya kayak gue keren loh minum kopi 5 juta gitu loh. Atau emang dia suka gitu. Is it worth it? Menurut lo gimana? itu jatuhnya udah ke kekuatan kantong masing-masing sih. Oke. Ya kantong masing-masing kayak satu pasti ya pansos lah. Wih, minum kopi harga segini. Iya. Tapi balik lagi apakah kita punya kemampuan untuk menikmati kopi begitu setiap hari? Oke, setiap hari. Dan bisa bedain gak sih lo sebenarnya kopi 5 juta mau kopi 10.000 misalkan. Ya, bisa bedain gak gitu? Benar. Belum tentu bisa kan. Ya gue aja cuman bisa bedain ini strong atau enggak. Tapi kalau kayak lo bilang floral aroma ini tuh gue nggak bisa ngebedain. Dan menurut gue banyak orang-orang kayak gue juga nggak bisa bedain itu. Malah ujung-ujungnya tadi kan gue lebih enjoy yang ini jujur. Ada susu ya kan, ada gula aren. Buat gue yang awam gue lebih prefer yang kayak begini. Itu sebenarnya karena belum terekspos aja sih. Iya. Tapi kalau udah kayak sering diajakin lama-lama pindah ke sini. Oke. Saya juga awalnya tim boba. Boba. Nggak manis, nggak minum. Benar. Jadi tadi ditanyain apa sih service kita yang lain. Kita juga punya coffee catering. Apa tuh? Coffee catering. Jadi kita bisa membawakan satu coffee cart kita ke venue Anda. Oh. Jadi kalau misalnya kantor lagi meeting, kita tinggal bawa nih coffee cart kita. Oke. Berikut juga sama mesin dan alat-alatnya. Wow. Itu nargetinnya gimana? Apakah emang pejabat-pejabat yang tinggi kayak gitu atau pemerintahan atau apa sih lebih Targetnya kemana? memang begitu. Target kantor, pemerintahan. Yang suka pesan kita salah satunya dari Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani. Oh ya. Kebetulan itu loyal customer kita di Jalan Bumi. Cool. Nah yang ini dia cateringnya juga. Betul. Jadi kayak tiap ada acara besar, lagi meeting atau kayak 17-an kemarin, kita salah satu provider untuk kopinya. Datang ke acara itu ya. Plus barista-barista dan Baristanya, alat-alatnya. Jadi kan kopinya selalu fresh. Nah kalau gue mau meeting ada minimum atau maksimum packs-nya nggak? Kita hitungannya harga per cup aja sih. Oh tetap per cup. Per cup. Jadi kayak di range 55.000 karena kita harus bawa itu semuanya. Tapi nggak ada minimum maksimum. Minimum itu 30 cup. 30 cup. Minimum itu, maksimum nggak ada. Nggak ada. Mau seminggu juga boleh. Harinya. Oke. Kalau jumlah pesertanya, jumlah cupnya? Jumlah cupnya tidak ada batas sih memang. Nggak ada batas Ya, ya? cuman ya kita sesuaikan lah. Gua sempat lihat postingan lo jual kopi ada tempenya. Itu apaan lagi sih? Itu seasonal kita, salah satu kreasi barista. Jadi di First Crack kita bagi jadi 4 quarter. Per quarternya itu kita challenge barista-barista kita untuk kreasi minuman. Oke. Kebetulan yang season ini mendekati season kemerdekaan. Jadi kita buat yang namanya Gemaripa. Gemaripa itu kan bahasa Jawa bukan Jawa sih? ya. Jawa. Gemaripa Loh Jinawi. Iya tuh gua SD tuh kayaknya tuh sering dikasih denger tuh. Yang kayak berbeda-beda tapi tetap satu Iya, juga itu. Itu konsep yang kita bawa. Itu Gemaripa itu kreasi salah satu barista kita lah. Ya, kombinasinya dari strawberry, air kelapa, dan juga ada tempenya sebagai topping. Emang nyambung tempe sama kopi? Nyambung. Enak gitu. Nggak kebayang, tapi memang ketika diminum itu wow. Oke. Masih ada nih ya? Masih. Berapa segelas harganya? 45.000. Masih oke lah. Harga-harganya menurut gua nggak yang ini banget gitu kan. Tempe. Terus ada apa? Kreasi apa lagi yang aneh-aneh? Mungkin yang season sebelumnya ada namanya Sago Pandan.
Sago pandan. Sago pandan, ya. Yang kecil-kecil gitu ya? Betul. Tapi itu konsepnya mirip ke jajanan pasar, bubur mutiara. Aha. Jadi begitu. Jadi kayak tiap season kita coba kasih satu tema, anak-anak itu yang berkreasi berdasarkan tema itu. Oke. Habis tema Agustus ini, nextnya kita mau tema yang akhir tahun lah. Oke, jadi lo berikan kesempatan untuk barista-barista itu. Betul. Tapi ada ini gak sih kayak hadiahnya apa nih, rewardnya gitu? Hadiahnya pasti ada. Ke mereka. Kita kasih komisi berdasarkan total penjualan. Oh, semangat dong mereka. Makanya mereka semangat buat yang terbaik, apalagi kalau laku keras minumannya. Jadi semakin cuan. laku kan ya. Teman-temannya kan juga pasti bantuin. Ayo dong jualin ini, di upsell terus. Oh, ngerti gue kan. Kebayang. Oke, kita sedikit keluar nih. Kalau di industri kopi seperti itu, kita lihat sekarang itu kan banyak apa ya? Arahnya tuh kayak simple dan instan. Contoh misalkan kayak sirup gitu ya. Kalau menurut lo gimana? Apakah itu hal yang oke atau sebenarnya bisa doing something better? Tergantung market ya. Karena kita mau target marketnya middle up, itu kalau sirup-sirup begitu hal yang kita agak jauhi lah. Kita maunya menggunakan fresh, kalau bisa organik. Tapi kalau marketnya kayak mungkin di middle pakai sirup, wajar, pahami. Dan itu ya karena dia main di market seperti itu, dia butuh turnover yang cepat, makanya itu sangat membantu. Sangat membantu ya. Oke. Emang kalau di First Crack gimana? Pakai apa gitu? Sebisa mungkin kita pakai fresh ingredients. Contohnya kalau hazelnut, kita bukan pakai hazelnut sirup, tapi kita pakai hazelnut paste. Dicampur situ ya? Betul. Itu salah satunya hazelnut latte kita. Itu salah satu favorit juga. Oh, jadi bukan pakai sirup tapi pakai paste. Paste. Kayak selai gitu-gitu kan. Bukan selai, tapi ini benar-benar paste-nya aja, pasta hazelnut. Jadi pure hazelnut, nggak ada manisnya. Ini nih yang gue suka nih, keren. Jadi bukan pakai Nutella berarti? Bukan. Ya kalau pakai Nutella sama aja dong. Sirup, maksudnya produk instan juga kan? Ini kita pakai pure hazelnut paste. Itu bikin sendiri? Enggak, itu beli. Udah ada suppliernya ya. Tapi hazelnut paste intinya. Yang nggak manis. Iya. Jadi benar-benar cuma rasa hazelnut sama kopi, susu. Gue tuh pingin banget gitu ya nemuin di Indonesia gitu ya coffee shop tuh yang agak beda. Contoh misalkan kayak simply gue suka susu kambing. Ada nggak sih coffee shop tuh di Indonesia yang susunya susu kambing gitu? Dia kasih option maksudnya. Terus apa lagi ya? Mungkin kayak ada pilihan rempah-rempah mungkin. Pokoknya yang beda banget lah sama konsep atau opsinya lah beda sama coffee shop yang lain gitu. Tapi ini menarik karena lu kayak tadi pakai hazelnut paste. Terus ada apa lagi selain hazelnut paste? Contohnya di outlet kita yang Jalan Bumi, itu kita punya signature-nya. Apa tuh? Jadi masing-masing origin kita buat signature drinks. Yang terkenal kayak Orange Bali Coffee. Apa? Pakai jeruk orange. Ya, jadi manual brew kopi Bali, kita campur sama jus jeruk. Wow, seru kayaknya. Itu segar banget. Di serve-nya dingin. Jeruknya diperas langsung? Jeruk peras. Ini nih, yang kayak gini nih. Makanya kita cari yang bahan-bahan fresh. Iya. Wah, gue jadi penasaran. Tapi selain kopi, ada apa lagi? Maksudnya, kalau kayak gue nih, gue suka matcha, ada nggak di sana? Matcha ada juga. Memang tapi yang non-coffee kita coba kurangin lah, karena kita mau fokusnya di kopi. Tapi yang basic di luar non-coffee-nya, matcha, coklat juga kita pakai yang branded, Corte. Lu ada satu cabang yang dekat showroom. Terus lu collab sama showroomnya, apa sama brand mobilnya? Sama showroom. Sama showroomnya. Gimana sih collabnya? Nyambung nggak sih kopi sama mobil? Itu salah satu, mungkin the next tren ya mungkin. Gimana? Karena kita cross industry. Jadi saling mengambil marketnya masing-masing lah. Oke. Itu kita collab dengan Auto 2000 karena mereka butuh satu brandingan baru atau kayak satu marketing baru lah, di mana service mobil atau mau beli mobil bisa sambil santai di kafe. Nunggunya ya.
Dulu kan orang-orang kalau kayak mungkin mobil ditinggal sambil nunggu servisnya kan ditinggal. Betul. Dia sekarang maunya stay di cafe. Lo di seberang atau di sebelah? Persis di dalam. Lo bukan di dalamnya? Di dalamnya kita dapat satu spot. Oke. Itu yang terakhir kita baru buka bulan lalu memang. Itu lo kalau kayak gitu sistemnya apa? Sewa? Atau lo dikasih space gratis? Atau bagi hasil? Bagi atau hasil. Bagi hasil. Bagi hasil. Kita dikasih tempat, kita yang running, nanti bagi hasil. Itu oke. Itu mungkin ya satu market baru yang menarik. Menarik banget sih menurut gue. Dan itu lo pinter banget ya kalau misalkan lo bisa ngeyakinin semua tempat servis mobil, atau kalau motor kayaknya susah ya marketnya ya. Mobil lah ya. Betul. Semua tempat servis mobil orang nunggu ya udah di coffee shopnya itu. Betul. Oh, lo cepet-cepetan tuh berarti sama merek-merek lain. Iya gak sih? Takutnya keduluan kan. Benar. Pasti orang ngelirik lah gitu kan. Iya ya, keren juga loh kayak gitu. Apalagi kalau brand-brandnya brand-brand yang high class. Kalau kayak orang mau beli mobil baru, duduk di sana disediain kopi fresh. Iya ya. Tapi kalau gitu harusnya si brand showroomnya itu yang ngasih gratis harusnya. Ngasih gratis, betul sih. Ya jatuhnya gratis, tapi kan kopinya by First Crack gitu. First Crack. Tapi kalau servis servis mobil mereka yang beli customernya. Betul. Bukan dikasih gratis lagi. Memang ada dikasih sih, ada budgetnya sendiri dari mereka untuk customernya. Iya sih, itu pasti ini banget sih. Sisi First Crack-nya sendiri kita kayak bisa, ya itu, kita bisa jadi brewing partnernya si customer tadi yang lagi nunggu. Mau ngulik kopi apa nih hari ini? Iya ya. Daripada dia bete nungguin servis mobil lama kan. Kita ajak ngobrol. Mau ngebrew sendiri? Silakan. That's genius. Itu idenya pertama dari si showroom atau dari elunya? Dari kita sih, karena kita lagi mau bawa konsep yang ini slow bar. Duduk santai ngobrol. Nah, lo ngeyakininnya ke siapa nih? Ke owner showroomnya atau ke marketing atau ke siapanya? CMO-nya. CMO-nya, Chief Marketing Officer-nya. Lo datang ketemu, dari lo pertama kali duduk sama dia sampai deal, sampai jadi berapa lama? Wah, yang project ini cukup lama karena mereka kayak ya nggak ya. Untuk konsep yang slow bar seperti itu ya. Karena maunya kan cuma kayak cafe. Awalnya kan cuma cafe gitu kan. Ya kita berusaha yakinin apa yang bisa kita bedakan supaya nggak cuma jadi just another cafe gitu. Ya itu kita bawa konsep ini. Lo jual snack-snacknya juga di situ? Snack juga, pastry, cake. Tapi kan nggak seramai itu orang servis setiap hari kan, untuk lo harus nge-set up bar di situ. Percaya atau enggak itu cukup ramai. Oke. Paling minimum traffic ada 50 per hari. Oke. Gua kalau servis di Mitsubishi di Tebet tuh. Itu gue tahu tuh, gue datang pagi, gue taruh mobil, ya karena nggak ada kafe di situ, gue nongkrongnya di mana? Di sebelah, di Indomaret, di Point Coffee. Iya sih, bener. Tapi kalau si Point Coffee atau ada cafe apapun tuh di dalam situ, ya mungkin gue nggak usah pindah ke sebelah. Sekalian WFC nggak di cafe itu? WFC? Work from cafe. Work from cafe, oke. Genius. Menarik. Kalau gue bumbu apa ya? Bisa begitu ya, konsepnya kerja sama siapa ya? Belum kepikiran gue. Karena gue nggak ngebrew atau nggak ngasih makanan itu sih ya di cafe. Tapi tadi ini baru mungkin nextnya kita bisa bumbu sih kita collab sama minuman. Sama kita kopi X bumbu apa gitu. Oke, menarik, gila, pintar juga nih orang nih. Lu ada ini nggak sih kalau sebagai pengusaha tuh kayak ikut workshop, training apa kayak gitu, ada nggak sih? Masih mencari waktu, tapi ya ini masih yang ikut yang free lah. Apa tuh dari pemerintah workshop, gitu? Kan pemerintahnya dari Instagram kan banyak sekarang. Kalau gue nggak sering banget lah ya, tapi gue berusaha menginikan untuk ikut workshop gitu ya. Kalau lu kan emang tadi kan kuliah sertifikasi gitu ya, emang di kopi jelas gitu kan. Tapi maksud gue tuh kayak mungkin marketing. Betul, ini ya memang yang kita HRD lihat. Yang gitu-gitu maksudnya. Betul, masih ikut-ikut sih yang berbayar, yang not too much biayanya. Kayak HRD itu kan contohnya kayak BHRP tapi yang versi murah. Ada satu nggak yang lo rekomendasiin nih bagus nih pengusaha owner ikut workshop ini nih gitu? Belum bisa. Belum dapet yang oke banget ya? Belum. Lo sendiri atau ada partnernya di usaha ini? Sendiri. Baru sendiri? Iya sendiri. Tapi ya memang ada mentor lah di luar itu. Kalau kita mau bikin coffee shop gitu ya, yang
sama sewa tempat, sama peralatan, kira-kira harus siapin uang berapa bro? Berapa M? Tergantung besarnya, tapi ya alat kopinya aja mungkin akan habis 700 jutaan. 700 jutaan itu? Ini cuma untuk alat kopi yang untuk siap running. Itu di luar rent, di luar renov. Hal apa yang lo perhatikan ketika mau buka cabang baru? Pasti traffic di daerah itu. Cocok nggak sama market kita? Sih itu. Paling itu yang paling penting sih memang. Menurut lo daerah mana yang paling sesuai sama market lo? Di Jakarta deh. Jakarta Selatan sih memang. Jaksel lagi ya. Karena itu yang spendingnya, lifestyle-nya gede ya. Dan behavior-nya. Kita buka pertama di tapi mohon maaf, market itu yang suka datang ada diskon ya. Gitu. Di Jaksel nggak nawar? Nggak lihat. Saya mau ini. Gitu ya. Buka di Jaksel guys. Itu memang ya behavior-nya lah. Behavior-nya masing-masing. Kalau lu ada cabang gimana? Mungkin mirip ke customer akan masuk ada promo apa hari ini. Oke. Itu yang. Tapi kalau nggak ada promo mereka tetap beli. Kebanyakan ya putar balik. Oh ya? Ada promo nggak? Nggak ada, cabut gitu? Ya. Oke. Unik ya. Kalau yang nggak tahu ya beda orang ya. Gue kalau masuk, gue nggak pernah nanya promo sih ya. Mungkin bini gue iya mungkin tuh. Itu cewek cowok sih yang nanya begitu? Sama sih. Oh sama. Oh emang daerahnya ya? Ya memang begitu. Culture habitnya begitu di daerah tertentu. Untuk kopi juga memang karakternya beda-beda. Makanya kita ada 2 house blend. Yang tadi Gatot Kaca dan juga Arom. Untuk di Jakarta Utara, orang-orang carinya masih kopi-kopi yang mengikuti ke tradisional. Jadi Gatot Kaca itu best sellernya. Untuk di selatan mereka udah kayak lebih nyari yang new trend. Mereka udah cari kayak yang mau dong yang full Arabica, Arom. Lo ada sosok idola gak sih? Kalau dibilang idola untuk orang-orang terkenal mungkin nggak ada ya. Yang paling yang jadiin role model dan mentor saya itulah ada satu paman saya dan juga satu mentor yang dua-duanya itu malu buat disebutin. Siapa? Enggak, mereka nggak mau disebutin. Oh nggak mau disebut? Atau punya usaha apa nih? Ya mereka yang mementor saya di sini. Gitu. Oke. Jadi kayak cara memandang bisnis itu harus seperti apa. Yaitu saya sangat berterima kasih sekali sih ke mereka. Ngajarin cara melihat sesuatu itu gimana. Nah, gimana ilmunya nih? Apa yang lo dapetin dari mentor tersebut? Banyak sih yang dipelajari, kayak sesimpel mindsetnya. Gimana? Kita menentukan satu tempat kan. Kalau saya mungkin awalnya melihat, wah tempatnya sepi nih, kiri kanan kosong. Ya mereka datang bantu, kayak kamu lihat dong di situ ada universitas, di depan kamu ada kantor. Ya cara melihat itunya sih. Oke. Kemudian sesimpel cara nentuin tempat kayak arah mataharinya. Feng Shui nih? Bukan Feng Shui, tapi kayak kita idealnya kita mau matahari pagi menghadapnya. Karena lebih enak aja sih kalau pagi kena matahari kan. Oke. Terus apa lagi? Nentuin harga juga. Ketika kayak nentuin harga produk, kenapa nggak segini, kenapa nggak segitu. Itu yang ya mereka sangat membantu lah. Itu mereka emang punya bisnis retail, restoran atau gimana sehingga mereka kayaknya ini banget gitu loh, ngerti banget. Mungkin pernah punya pengalaman di situ ya. Gitu ya. Nah lu beruntung punya keluarga paman yang itu ya. Gue jadi inget ini tau gak sih, Bobby Saputra. Kan dia bilang Cindo tuh punya pamannya banyak gitu, pamannya bermanfaat semua. So bener ya. Iya. Tuh guys, jadi ini lo privilege aja sih ya, lo bisa punya. Tapi in case gini, orang biasa yang mau berbisnis dia butuh cari mentor ceritanya. Dia harus cari mentor yang kayak gimana? Mungkin ya memang harus cari mentor yang bisa membangun sih. Mulai dari kayak membangun mindset. Saya jujur yang paling membantu itu yang membangun mindset gitu. Dulunya ya kayak ngapain kita harus susah-susah begitu. Tapi kita tidak melihat hal kecil dari mindset kecil tadi gitu loh. Sesimpel kayak kafe deh. Orang masuk kafe itu yang dilihat pertama adalah toiletnya. Oke. Kalau toiletnya jelek, kayaknya dalamnya jelek gitu loh. Toiletnya itu kan mukanya gitu. Hal-hal yang kayak gini ya. Itu yang nggak kita lihat. Kita lihatnya kan, kalau saya lihat masuk produknya, mesinnya.
Itu. Oke. Benar kan? Kita dimulai sesimpel kebersihan toilet aja kan? Benar-benar. Ada prinsip hidup yang lo pegang banget nggak? Dalam berbisnis, dalam berusaha, atau apapun itu? Dalam berbisnis prinsip sih kalau kita jangan sampai merugikan orang lain. Itu yang paling penting. Tidak merugikan orang lain, tidak curang. Karena kita tidak mau hal itu juga terjadi ke kita kan. Jadi jangan sampai kita melakukan hal itu ke orang lain. Itu yang paling penting. Jangan curang, jangan menipu. Itu yang saya pegang teguh lah. Sampai saat ini ya. Karena kita ya tidak mau hal itu terjadi ke kita lah. Jangan melakukan hal itu ke orang lain. Sebutin brand favorit. First Crack. First Crack. Pasti. Oke, kita tanya pertanyaan ini deh. Restoran atau brand makanan lokal yang lo suka apa? Kalau brand saya basicnya suka Chinese food. Jadi, apa brand apa? Angke. Dia ada banyak cabang kan ya? Banyak cabang. Iya. Kayak yang paling deket di sini. Di sini Kelapa Gading. Di Kelapa Gading ya. Di Moi ya. Oke. Terakhir nih bro, pesan untuk UKM di Indonesia. Silahkan. Pesan untuk UKM di Indonesia. Tentunya sebisa mungkin produk kita selalu ada differentiation. Apa yang membedakan produk kita sama yang lain. Contohnya kayak First Crack kita selalu membawakan Indonesian coffee. Yang kita mau bawakan adalah best Indonesian coffee. Jadi pesannya sih produk yang sama boleh, tapi apa yang membedakan kita sama yang lain? Apa yang membedakan? Itu yang harus benar-benar dipikirkan. Itu yang menjadi unique selling point kita. Jadi ya ketika membuka usaha, menjalankan usaha, keep in mind itu apa yang membedakan. Itu aja. Oke. Luar biasa. Ini lama banget kita ya. Lumayan. Udah sempet enggak sih, sebenarnya harusnya bisa lebih ini. Cuman karena keganggu sama laler aja tadi. Oke, bro. Gua thank you banget lo udah mau kesini. Mudah-mudahan First Crack atau apapun itu venture yang lo jalani ke depannya sukses dan makin berkah lah ya. Amin. Mudah-mudahan bisa datang ke sini lagi, sharing-sharing yang lain. Sebenarnya gue lebih menarik ini sih ya. Yang soal mentor-mentor tadi itu gitu ya, ilmu-ilmunya kalau bisa dikeluarkan semua gitu. Wah, itu menarik banget sih itu sebenarnya ya. Oke, bro, thank you banget guys semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Buat yang nggak tahu, tadi ada laler muter-muter dari tadi dan akhirnya gue bisa membunuh laler itu. Oke, kita lanjut lagi. Ayo sini. Nah, gila puas gue. Gak tahu ke bawah puas. Tuh.